The Strongest System, bab 581, dimiliki oleh Dewa Pengejekan. Astaga, kenapa mereka masih mengoceh? Cepat lanjutkan pertarungan. Lin Fan menjadi cemas sekarang. Peri Hongyun sudah bergegas ke medan pertempuran tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, melihat bagaimana orang yang lebih tua ditindas kembali. Bagi Lin Fan, ini sangat diharapkan. Namun, karena ini sudah terjadi, maka mereka harus bergegas dan bertarung agar dia bisa menyapu bersih tempat kejadian. Namun, mereka tidak melakukan hal itu sama sekali. Faktanya, mereka hanya berbicara omong kosong satu demi satu. Berapa lama lagi mereka akan membuat Your Truly menunggu? Astaga, persetan kalian semua. Karena kalian tidak ingin bertarung, Yang Mulia akan mulai menggelindingkan bola dengan gelombang pertama. Tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanyalah tingkat surgawi tingkat 4, kondisi kematian. Apakah dia seharusnya takut pada hal seperti itu? Sial, di saat seperti ini, dia pasti mengacaukannya. Bukankah ini hanya perkelahian? Sudah waktunya untuk melihat siapa yang takut pada siapa. Saat ini, Yun He tidak mempunyai harapan lagi terhadap tempat rahasia air api ini. Mengingat keadaan saat ini, akan menjadi berkah jika mereka bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan murid-muridnya saat ini. Mungkinkah mereka semua terbunuh saat memasuki tempat ini? Hongyun, apa yang kamu cari? Tiba-tiba, Penatua Yun He menyadari bahwa fokus Hongyun melenceng saat dia memandang berkeliling ke segala arah, sepertinya mencari sesuatu. Oleh karena itu, dia menyelidiki dengan rasa ingin tahu. Dengan adanya dia, kita pasti akan baik-baik saja. Hanya saja, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Hongyun berbisik pelan. Hais. Mendengar kata-kata ini, Yun He terkekeh putus asa. Muridnya ini memiliki segalanya, bakat, potensi, dan kepribadian yang baik. Satu-satunya kekurangannya adalah dia terlalu naif. Pada saat seperti itu, bagaimana dia bisa keluar dari persembunyiannya? Semua orang sebelum mereka sangat tangguh. Jika dia tidak bodoh, dia pasti tidak akan mengirim dirinya keluar untuk mati. Terlebih lagi, mereka hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Mengapa dia mengambil risiko sebesar itu untuknya? Murid konyol, konyol. Dia terlalu percaya pada orang lain, dan melihat semua orang melalui kacamata berwarna merah jambu. Namun, Penatua Yun He tidak langsung membantahnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia mungkin juga membiarkan Hongyun menaruh harapan untuk saat-saat terakhir mereka. Hanya saja dia tidak menyangka tempat rahasia yang tersembunyi ini akan ditemukan oleh orang lain. Melihat situasi di depan mereka, keempat makhluk ras kuno saling bertukar pandang. Sekarang karena ada beban yang ditambahkan ke dalam pertarungan, segalanya pasti akan menjadi lebih mudah mulai saat ini. Mereka memiliki keyakinan lebih besar untuk membunuh kelompok orang ini sekarang. Namun, kelima orang yang menikmati pertunjukan dari pinggir lapangan pasti menonton dengan penuh rasa iri. Namun, pemikiran tentang pasukan ras kuno yang tiba di luar tempat ini membuat ketakutan mereka terhapus seluruhnya. Makhluk hidup terkutuk, pergilah ke neraka. Dalam sekejap, keempat makhluk ras kuno melepaskan sejumlah besar energi yang keluar dari dalam. Saat Mutian dan yang lainnya melihat ras kuno melakukan serangan pertama, perhatian mereka semakin terfokus. Mereka semua siap untuk menyelinap dalam serangan mereka. Namun, Mutian juga memperhatikan yang lain dengan waspada. Pada saat ini, setiap janji dan yang lainnya hanyalah kebohongan belaka. Pemenang sebenarnya adalah orang yang berhasil mendapatkan harta karun dari tempat rahasia. Hati-hati, wajah Yun He membeku. Seketika, dia membalas ras kuno, meledak seperti awan. Hongyun bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Tekanan yang diberikan oleh empat makhluk ras kuno itu terlalu besar. Faktanya, Hongyun bisa merasakan bahwa mereka hanya membutuhkan satu gerakan jika ingin membunuhnya. Perasaan kematian semakin dekat. Kamu ada di mana? Tiba-tiba, pikiran Hongyun terlintas di benak Lin Fan. Namun, dalam sekejap mata, makhluk ras kuno telah menjadikannya sasarannya saat dia melesat tepat ke wajahnya. Menyadari bahwa Hongyun dalam bahaya, Penatua Yun He ketakutan. Namun, dia terjebak dalam pertarungan melawan dua makhluk ras kuno. Tidak mungkin dia bisa keluar dari sini untuk membantunya sama sekali.
Saat semua harapan hilang, kilatan cahaya terang melesat tepat di depan Pri Hongyun. Saat ras kuno merasakan aura ini, bulu kuduk merinding di tubuhnya bangkit sepenuhnya saat dia segera membelok ke belakang, menamparkan kekosongan di sampingnya. Makhluk hidup terkutuk, beraninya kamu mencoba menyerangku secara diam-diam. Mencari kematian. Karena dirugikan, wajah ras kuno segera berubah saat dia mengubah targetnya menjadi Lin Fan. Lin Fan. Melihat sosok itu, hati Pri Hongyun sangat gembira. Seolah-olah sesuatu yang sangat penting telah kembali padanya. Ini adalah rasa aman yang hangat yang dia rasakan. Lin Fan melihat ke belakang. Makhluk ras kuno itu menggeram dengan kejam, seolah-olah dia bertekad untuk membawa nyawa Lin Fan bersamanya. Waktu yang tepat, Lin Fan tertawa kecil di dalam hatinya. Tempo gelombang pertamanya cukup bagus. Namun, ini masih jauh dari cukup. Dia harus menciptakan lebih banyak kekacauan di seluruh medan perang. Tubuh Lin Fan bergeser dengan gesit seperti ular yang lincah, membuat seseorang tidak dapat menebak gerakannya saat dia melesat ke arah makhluk ras kuno lainnya. Makhluk ras kuno itu sedang menahan sesepuh lain dari Sekte Cloud. Namun, merasakan kekuatan luar biasa yang datang ke arahnya dari samping, dia tercengang saat dia bergegas melawannya. Ras kuno kecil yang kecil. Jika kamu punya nyali, datanglah ke Yuh Truli untuk 300 putaran yang bagus. Lin Fan mengejek. Mencari kematian. Tanpa ragu sedikit pun, ras kuno ini ditebas di Lin Fan. Pada saat ini, Yun He sedang dikelilingi oleh dua makhluk ras kuno dan akan jatuh kapan saja. Namun, dalam sekejap mata, dia menyadari ada bayangan yang terbang ke arahnya dari kejauhan. Siapa di sana? Yun He terengah-engah bertanya-tanya siapa pihak lain itu. Menamparkan dengan serangan telapak tangan, pedang Ki yang kuat meledak dari telapak tangannya dan menebas dua makhluk ras kuno. Kedua makhluk ras kuno membalas dengan tinju, segera menyebarkan pedang Ki-nya. Makhluk ras purba kecil, apakah kamu malah berani bertarung dengan yang mulia? Lin Fan terus mengejek. Namun, dia tidak memperlambat kecepatannya saat dia terus berlari ke kejauhan. Bajingan B** Jingan. Bunuh dia. Keempat makhluk ras kuno sepenuhnya gusar sekarang saat mereka mengejar Lin Fan dalam pengejaran. Tetua, dia adalah Lin Fan. Dia adalah kebanggaan umat manusia yang telah tiba di sini bersamaku. Pri Hongyun menjelaskan saat dia datang ke sisi orang yang lebih tua. Mata tetua Yun He masih terpaku pada sosok di kejauhan itu. Tidak kusangka ras manusia yang sombong ini punya nyali seperti itu. Hanya saja, apa yang sebenarnya dia lakukan? Mengapa dia menarik perhatian makhluk ras kuno seperti ini? Itu dia. Awalnya menikmati permainan menarik ini, wajah Mutian langsung berubah. Matanya yang tenang itu bersinar dengan suar saat ini, membara dengan amarah yang tak terbatas. Ini adalah orang yang menyebabkan dia kehilangan senjata roh kelas tertinggi. Senjata roh kelas tertinggi itu adalah sesuatu yang dia peroleh setelah banyak cobaan dan kesengsaraan. Tidak disangka bahwa satu ras manusia ini akan menyebabkan dia kehilangan semua yang dimilikinya. Penggemar Lin, Mutian melolong saat kemarahannya yang tak ada habisnya meledak keluar. Hei, berhentilah menelepon sekarang. Aku sudah melihatmu sejak awal. Tak disangka pelayan pria berwajah brengsek sepertimu itu akan baik-baik saja. Lin Fan berkomentar tanpa daya. Setiap orang pasti memiliki pertemuannya masing-masing dalam hidup. Namun, Lin Fan merasa cemburu dan iri atas pertemuan Mutian. Sialan, apa sih spirit vein yang diperoleh orang ini? Tidak disangka kondisi kultivasinya akan terbang dengan kecepatan meroket. Orang yang selamat dari bencana pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik selamanya. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan mampu menerobos semuanya. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa menerobos semuanya, berdiri di sini sekarang. Semuanya saat ini adalah berkat-berkatmu. Untuk itu, aku akan membuatmu takluk sampai mati di hadapanku dan diubah menjadi salah satu boneka hantuku, sehingga kamu akan mengikuti tingkah dan kemauanku selama sisa hidupmu, keabadian. Melihat musuhnya di depan matanya yang merah, Mutian tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dewa hantu melingkari tinjunya saat dia meninju Lin Fan. Waktu yang tepat, tubuh Lin Fan berkedip saat dia menghilang dari muka dunia. Pada gilirannya, pukulan itu menghantam makhluk ras kuno yang mengejarnya. Bastard Efker, beraninya kamu ikut campur. Melawan pukulan itu,
makhluk ras kuno berteriak ke arah Mutian. Jangan lari. Mutian tidak memedulikan makhluk ras kuno sedikitpun saat dia mencari sosok Lin Fan dan melesat keluar. Luo Yi dan sarjana pencuri kehidupan tidak mengetahui apa hubungan Mutian dengan orang ini. Namun, semakin sengit pertarungannya, semakin baik bagi mereka. Lagi pula, mereka hanya bisa menunggu kekacauan itu dan pada akhirnya mendapatkan keuntungan darinya. Namun, saat pemikiran ini muncul di benak Luo Yi dan cendekiawan pencuri kehidupan, wajah mereka berubah. Harta karun misterius muncul dari tanah, terbang menuju anus mereka. Anjing sialan, beraninya kamu memprovokasi kami padahal kami bahkan tidak menyerangmu. Mati. Luo Yi dan sarjana pencuri kehidupan sangat marah saat ini. Setelah menghindari kilatan menakutkan itu, mereka berdua juga mengejar Lin Fan. Haha, anak ini hanya mencari kematian. Tidak disangka dia akan menghasut semua orang di area ini secara terang-terangan. Berdiri di tempatnya, setan tua Kui Seng tertawa terbahak-bahak. Tertawalah sampai ibumu mati. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Tiba-tiba, Lin Fan muncul di hadapan wajah iblis tua Kui Seng dan meludahkan seteguk air liur ke wajahnya sambil marah padanya. Sial, iblis tua Kui Seng tertegun, seolah-olah dia tidak menyangka orang ini akan datang mengacak-acak bulunya juga. Haha, kali ini, wanita kucing berpakaian cantik yang berdiri di samping iblis tua Kui Seng lah yang tertawa terbahak-bahak sambil melompat-lompat. Seolah-olah dia mengambil banyak kegembiraan dan kebahagiaan dari kemalangan iblis tua Kui Seng. Hei, jalang sialan, apa kamu mencari payudara karena kamu tidak punya payudara? Selain itu, kamu terlihat sangat mengerikan seperti kotoran sapi. Oh ya, ngomong-ngomong, napasmu sangat bau saat kamu tertawa. Lin Fan mengejek sambil menegur wanita kucing itu. Anda, tidak kusangka pemuda ini berani mempermalukannya seperti itu. Wanita kucing itu sangat marah hingga wajahnya memerah seperti tomat. Kamu, apa kamu? Datang dan temui aku jika kamu punya nyali. Lin Fan menjawab dengan sangat meremehkan. Nak, ibumu di sini akan mencakarmu hingga hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Lin Fan berbalik untuk melihat kerumunan orang yang mengantri dalam antrean panjang dan mengejarnya, lalu tertawa dengan acuh tak acuh. Tempo pertarungan akhirnya meningkat. Selanjutnya, pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Bab 582, Pekerjaan Fenomenal. Adegan yang sedang terjadi saat ini membuat semua orang dari Cloud Sect benar-benar terperangah. Mereka tidak dapat mempercayai segala sesuatu yang ada di depan mata mereka. Hong Yun, apa sebenarnya yang coba dilakukan temanmu ini? Yun He merasa seolah seluruh pikirannya tenggelam dalam lem. Dia tidak dapat memahami apapun yang sedang terjadi saat ini. Dia mencoba mengumpulkan semua senjata untuk dirinya sendiri. Yun Fatian, yang tangannya seluruhnya terperangkap dalam kabut hitam itu, tersentak kaget. Dia tidak percaya teman Hong Yun ini bisa segila ini. Tidak disangka dia berani mendatangkan kemarahan 9 makhluk yang sangat kuat pada dirinya sendiri. Keberanian macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan aksi seperti ini? Hong Yun tidak mengatakan apapun sama sekali. Dia juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Fan. 9 makhluk kuat, 9. Di antara mereka, bahkan ada 3 yang berada di tingkat surgawi tingkat 4, kondisi abadi. Dia tahu bahwa kondisi kultivasi Lin Fan hanyalah tingkat surgawi tingkat 3, kondisi surga. Mengingat kekuatannya saat ini, tidak ada harapan sama sekali. Sepertinya aku mengerti. Dia mencoba menarik semua perhatian mereka pada dirinya sendiri sehingga kita punya kesempatan untuk melarikan diri. Tetua lainnya, Yun Feng, berkomentar dengan heran. Tidak disangka dia akan mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan kita. Sungguh mulia semangat yang dia miliki. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan orang seperti itu? Kurasa tidak. Dia bahkan hampir tidak mengenal kita. Agar dia melakukan hal seperti itu pasti karena Hong Yun. Mata Yun Fatian menatap Hong Yun dengan aneh. Tetua, kalian salah paham. Aku juga baru mengenalnya kurang dari 1 hari. Itu jelas mustahil. Melihat cara para tetua memandangnya, Peri Hong Yun sedikit tersipu saat dia menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Kita tidak tahu pastinya. Di dunia ini, ada sesuatu seperti cinta pada pandangan pertama. Jika bukan itu masalahnya,
kenapa dia mempertaruhkan seluruh hidupnya hanya untuk menyelamatkan kita semua yang tidak ada artinya? Dia, jawab Yun dia. Terhadap kesalahpahaman orang yang lebih tua, Hong Yun tidak tahu harus berkata apa lagi. Namun, mengingat situasi saat ini, segala bentuk penjelasan hanya akan terlihat seperti sebuah kedok. Nak, beraninya kamu mempermalukanku, kata iblis tua Kui Seng dengan muram sambil melihat ke arah Lin Fan di hadapannya. Lin Fan, aku bersumpah akan membuatmu membayar balas dendam yang kita lakukan hari itu juga. Mata Mutian terbakar amarah. Di antara semua orang yang hadir, tidak ada orang lain yang membenci Lin Fan dengan penuh semangat seperti dia. Meskipun sudah cukup lama sejak perpisahan dari alam kuno pembantaian tak terbatas, kebencian dalam hati Mutian terus tumbuh setiap hari, tanpa padam. Bagi Mutian, tidak ada keinginan yang lebih besar selain membunuh orang terkutuk ini dengan kejam di depan matanya. Melihat semua orang di hadapannya, jantung Lin Fan sedikit berdebar kencang. Susunan pemain mereka ini cukup menakutkan. Orang lain pasti akan ketakutan setengah mati sekarang. Namun, bagi seseorang seperti Lin Fan, apa arti hal seperti ini? Dia adalah seseorang yang pernah menurunkan Raja Wei di depan matanya. Milikmu sungguh bukan orang yang sujud pada hal seperti ini. Bahkan jika itu adalah orang-orang ini, apa yang mungkin mereka lakukan terhadap yang mulia? 3 dari kondisi kematian, 5 dari kondisi Firdaus, dan 1 dari kondisi alam. Jika mereka semua mati saat ini, berapa banyak poin pengalaman yang akan didapat? Jika dia bisa mengekstraksi semua pecahan surga di dalamnya, surganya pasti akan tumbuh lebih kuat. Putaran pertarungan ini pasti akan sia-sia. Selain 3 kondisi kematian, Lin Fan tidak peduli dengan yang lainnya. Namun, dia tahu bahwa dia juga tidak boleh terlalu ceroboh. Jika ada orang lain yang mengetahui pemikiran yang terlintas di benak Lin Fan saat ini, mereka pasti akan memuntahkan semua darah mereka. Sialan, bahkan keadaannya sekarang, dia hanya khawatir untuk tidak terlalu ceroboh. Lalu apa yang bisa dianggap membuat kekacauan? Apa kalian tahu siapa aku? Melihat 9 orang di hadapannya, Lin Fan tidak goyah sedikit pun saat dia menanyai mereka dengan tegas. Siapa kamu tidak penting bagi kami. Lagi pula, kamu tidak akan menjadi apa-apa selain mayat dalam waktu dekat. Sarjana pencuri kehidupan sedang memegang sebuah gulungan di tangannya. Dia berbau seorang sarjana tidak peduli bagaimana orang memandangnya. Seolah-olah dia adalah seseorang yang datang dari zaman kuno, dan baru saja lulus ujian nasional dengan nilai tertinggi. Namun, nada suaranya menusuk jiwa seseorang seperti pisau tajam. Bodoh, kami sama sekali tidak berniat mengetahui siapa dirimu. Lagi pula, kamu akan segera dicakar oleh ibumu di sini. Lin Fan memutar matanya. Mengapa sekelompok orang ini begitu tidak kooperatif? Kalian semua dengarkan. Akulah satu-satunya, yang mempesona dan bersinar, cemerlang dan cerah, Raja Manusia yang perkasa dan dipuja oleh semua makhluk dari ribuan ras. Lin Fan menyapu jubahnya dan mengangkat dagunya. Lin Fan menjawab dengan sangat bangga. Mati. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, sarjana pencuri kehidupan menyerang. Memutar pergelangan tangannya, gulungan di tangannya terbuka. Dia menulis pada gulungan itu menggunakan jarinya sebagai pengganti pena. Sambil mengibaskan jarinya, dia menulis satu kata, bunuh, di gulungannya, yang memancarkan niat membunuh yang kuat. Setiap pukulan jarinya menari seperti phoenix dan meledak ke arah Lin Fan dengan keganasan yang kuat. Ketika ulama mengamuk, jutaan orang akan mati. Lin Fan dari ras manusia, iya. Hari ini, gulungan besar dari cendekiawan pencuri kehidupan akan mendapatkan satu lagi roh dendam di jajarannya. Sebenarnya, sarjana pencuri kehidupan adalah seseorang dari ras Konfusianisme. Namun, dia membelok ke jalur pembunuhan. Seolah-olah setiap pukulan yang dirasuki setan dan dewa mereka sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Dengan satu gerakan penanya, dia bisa membunuh makhluk rendahan manapun di dunia. Melihat wajah malangmu yang menyedihkan, aku menyimpulkan bahwa kamu hanya bisa menulis satu kata pun. Saatnya kamu mengetahui kekuatan Raja Manusia sialan itu. Tubuh Lin Fan berkedip berulang kali. Setiap keterampilan di dunia ini bergantung pada kekuatan magis bawaan seseorang. Hari ini,
Lin Fan akan membiarkan semua orang ini menyaksikan apa arti kekuatan sebenarnya di dunia ini. Kurang ajar. Melihat bagaimana orang ini berani menghujani bakatnya, cendekiawan pencuri kehidupan sangat marah. Meledak dengan suara gemuruh, jari-jarinya mulai menulis berulang kali halaman demi halaman. Menekan. Kematian. Seketika, kedua kata itu terdistorsi dan dipelintir ke langit dengan guratan tajam. Mereka tampak seperti naga raksasa. Huff, beraninya kamu pamer di hadapanku dengan trik menyedihkan seperti itu. Hari ini, waktunya ayah ke sekolah kalian. Tubuh Lin Fan seperti naga yang sedang meluncur di udara saat ini, tidak ada yang bisa menangkapnya dengan baik. Merentangkan jari-jarinya ke udara, dia mulai menulis dalam kehampaan juga. Tidak kusangka bahwa makhluk bodoh dari ras manusia akan menganggap dirinya sebagai tandinganku dari ras Konfusianisme. Kau hanya mencari penghinaan untuk dirimu sendiri. Hari ini, aku akan memberitahumu betapa besarnya langit dan bumi. Sarjana pencuri kehidupan merasa kesal saat ini. Setiap pukulan yang dia lakukan menyebabkan sedikit getaran yang menyebar melintasi kehampaan. Bakatnya sungguh menakjubkan, wataknya yang halus menembus langit. Mengikuti penulisan Lifestyling Scholar yang tiada henti, aura yang terpancar dari gulungan besar itu menjadi semakin padat. Bahkan, ia telah bermanifestasi menjadi dewa Konfusianisme yang mengenakan jubah putih. Pukulan dari dewa Konfusianisme sendiri menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Segala macam proses dan puisi menari di langit, berubah menjadi pasukan surgawi yang dimaksudkan untuk membunuh makhluk yang lebih rendah. Oh, sudah lama sekali sejak kamu melampiaskan kemarahan sastramu, Brother Lifestyling. Karena itu masalahnya, kami tidak akan ikut campur, sehingga kami dapat menikmati pertunjukan yang luar biasa ini. Mata Luoyi bersinar dengan kilatan saat dia mulai tenang. Aura pihak lain sangat dalam dan misterius. Luoyi tidak bisa memahami kedalamannya sama sekali. Jika itu masalahnya, dia sebaiknya membiarkan sarjana pencuri kehidupan menguji keadaannya terlebih dahulu. Dan tentu saja, Luoyi bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti ini. Semua orang berpikiran sama. Tetua, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka tidak menyerang? Tanya Hong Yun. Mereka semua hanya menguji keadaan. Saat dia menunjukkan tanda-tanda kelemahan, mereka semua akan melakukan pembunuhan untuk mencabik-cabiknya. Yun, dia menjelaskan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Hong Yun mau tidak mau merasakan kepanikan yang meningkat dalam dirinya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Namun, aku bertanya-tanya bagaimana dia akan bertarung dengan seseorang dari ras Konfusianisme dalam hal bakat sastra. Tidak diragukan lagi, dia sudah kalah dalam separuh pertarungan bahkan sebelum memulainya. Yun He menjelaskan, sedikit terkesima juga. Pada titik ini, Lin Fan hampir kehilangannya. Tidak disangka tidak ada orang lain yang akan mendatanginya. Namun, biarlah. Jika ini masalahnya, maka dia hanya akan mengungkapkan satu atau dua trik. Sudah waktunya untuk memberitahu cendekiawan pencuri kehidupan ini betapa luasnya dunia di luar sana. Kalau kamu mahir menggunakan pena, kamu bisa mengelabui para lolita agar bisa bersamamu. Jika kamu mahir menggunakan pedang, kamu bisa memuaskan wanita manapun di ranjang. Beraninya kamu mencoba bersaing denganku. Ketahuilah tempatmu. Cendekiawan pencuri kehidupan bergumam sambil terengah-engah saat dia menulis halaman demi halaman. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya ke arah Lin Fan, wajahnya langsung berubah. Meski hanya ada 27 kata, kekuatan yang dihasilkan dari kata-kata itu setara dengan beberapa ratus puisi yang dia tulis di gulungannya. Jika kamu mendorong, kamu dapat menyebabkan tubuh di depanmu terentang lurus. Jika kamu menarik, kamu dapat mengangkat pantatmu untuk menyambut semilir angin dunia. Pada saat Lin Fan selesai mengucapkan kata terakhirnya, sejumlah besar kekuatan melonjak. Segera, wajah cendekiawan pencuri kehidupan berubah sekali lagi saat dia terhuyung mundur beberapa langkah. Bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Mata pelajar pencuri kehidupan saat ini sedang merah padam. Gulungan besar ini akan membuat bakat sastra seseorang melambung ke angkasa. Semua memuji pemerintahan panjang yang suci. Kekuatan gulungan besar itu terus meningkat saat dewa Konfusianisme berjubah putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya.
Masing-masing dewa Konfusianisme ini bekerja keras mencoret-coret gulungan mereka. Jumlah energi ini digabungkan menjadi sungai yang panjang dan jatuh di Lin Fan. Hah, apa-apaan ini? Apa bedanya dengan kekuatan magis? Semuanya sama saja, bukan? Lin Fan menjadi tidak berdaya ketika dia merasakan energi yang memancar dari ini. Namun, melihat keadaan cendekiawan pencuri kehidupan saat ini, Lin Fan menggelengkan kepalanya berulang kali. Karena keadaan sudah seperti ini, sudah waktunya untuk menyelesaikan puisi fenomenalnya saat itu. Hong Yun, di belahan bumi mana kamu bisa mengenal temanmu ini? Jelas sekali, dia bukan seseorang dari ras Konfusianisme. Namun, tak disangka dia bisa menekan sarjana pencuri kehidupan hanya dengan 56 kata. Saat ini, hati Yun He benar-benar tercengang saat ini. Mata Hong Yun berbinar saat dia menatap lekat-lekat ke kejauhan. Auranya sehebat matahari di siang hari yang cerah. Pria ini, Lin Fan, yang telah bangkit melalui segala hal seperti naga ganas, siapa sebenarnya dia? Hati Hong Yun dipenuhi rasa ingin tahu terhadap pria yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Orang yang kuat bisa membuat orang yang lurus membungkuk padanya, orang yang lemah akan mendapati dirinya terbaring di bawah Fujoshi. Di satu sisi, seseorang harus melakukan eksplorasi mendalam pada parit beracun di anus. Di sisi lain, seseorang akan dengan anggun menerima tiupan trompet lembut dari keindahan yang menakjubkan. Seketika, panjang tulisan Lin Fan bertambah panjang sementara tingkat kekuatan yang dihasilkannya juga bertambah sama. Antologi puisi lengkap, penulis, penyair hebat dan berprestasi, Raja Manusia, Lin Fan. Boom, fenomenal, dengan aura mirip naga. Sejumlah energi yang mengamuk keluar dari tubuh Lin Fan dan meledak menuju cendekiawan pencuri kehidupan. Tidak mungkin. Cendekiawan pencuri kehidupan itu benar-benar tidak percaya ketika dia memuntahkan 3 liter darah segar. Tidak disangka dia akan kalah. Bagaimana mungkin kekuatan gabungan dari ribuan dewa Konfusianisme tidak bisa menandingi ras manusia ini? Tidak ada yang mustahil. Antologi puisi yang menggambarkan dao langit dan aturan bumi secara maksimal ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dan disaingi oleh anak kecil sepertimu yang hanya terbiasa mempelajari sampah. Lin Fan melangkah maju dengan aura yang sangat unggul. Saat ini, wataknya lebih bersinar dari sebelumnya. Tentu saja, dia harus memanfaatkan momen ini. Bam, bam, gulungan di tangan cendekiawan pencuri kehidupan mulai pecah dan terkoyak menjadi debu satu persatu. Seolah-olah mereka telah mengakui kekalahan mereka di depan puisi Lin Fan yang tiada bandingannya, dan hanya bisa menggunakan kematian mereka sendiri sebagai perlawanan terakhir terhadapnya. Gulunganku yang sangat besar. Saat sarjana pencuri kehidupan melihat hal ini, dia merasa seolah-olah dia baru saja benar-benar dimusnahkan. Tampaknya tidak mampu menghadapi pukulan dahsyat ini, dia mulai memuntahkan darah terus-menerus dan pingsan sekali lagi. Ayo, sekarang, kalian semua, bertarung. Dalam sekejap, Lin Fan melewati kehampaan. Sambil menyapu jubahnya, dia melemparkan cendekiawan pencuri kehidupan itu langsung ke surganya. Bab 583, mengacaukan pertempuran. Tidak disangka cendekiawan pencuri kehidupan akan ditundukkan begitu saja. Yun, dia kaget sekarang. Meskipun cendekiawan pencuri kehidupan hanya berada di tingkat surgawi tingkat 3, kondisi surga orang ini dikembangkan hingga mencapai kondisi kohesi dengan dirinya sendiri. Bakatnya sangat luar biasa. Dengan ribuan dewa Konfusianisme yang dimasukkan ke dalamnya, dia dapat dengan mudah berbicara tentang logika langit dan bumi. Bagi kebanyakan orang di luar sana, jika mereka ceroboh bahkan sedikit pun setelah memasuki Firdausnya, mereka pasti akan terpesona oleh dewa-dewa Konfusianisme miliknya. Namun, ini bukanlah bagian yang membuat Yun He sangat tidak percaya. Itu adalah fakta bahwa cendekiawan pencuri kehidupan dikalahkan oleh manusia dari ras manusia itu di arena yang sangat dia kuasai. Jika seseorang tidak menyaksikannya sendiri, pasti tidak ada yang akan mempercayainya. Jika orang ini ingin melanjutkan jalur yang dia jalani saat ini, dia pasti akan menjadi seseorang dengan dominasi yang tak tertandingi. Yun He memberikan penilaian yang mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya dia, Yun Fatian tidak menyangka kakak seniornya akan memberikan pujian yang tinggi seperti itu. Ya,
Hong Yun melihat sekeliling ke ketiga tetuanya sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Lin Fan. Tiba-tiba dia tersadar betapa misteriusnya kebanggaan ras manusia yang baru dia kenal selama 1 hari ini. Cendekiawan pencuri kehidupan. Kamu terlalu lemah. Tak kusangka aku bisa membuatmu menyemprotkan 3 liter darah hanya dengan sepotong puisi sederhana. Aku mohon kalian semua untuk menyerah sekarang juga dengan patuh. Siapa yang tahu, Yang Mulia mungkin merasa berbelas kasih dan memutuskan untuk mengampuni seluruh hidup Anda. Lin Fan tidak mengira cendekiawan pencuri kehidupan ini akan banyak bicara tetapi tidak tampil. Awalnya, Lin Fan menganggapnya sebagai musuh yang tangguh untuk dihadapi. Tidak disangka dia hanyalah seekor ayam yang lemah. Setan tua Kuiseng dan yang lainnya terkejut saat ini. Mereka tidak mengira cendekiawan pencuri kehidupan akan jatuh ke tangan pihak lain. Melihat keadaan saat ini, manusia sebelum mereka pasti jauh dari sederhana. Keempat makhluk ras kuno saling bertukar pandang satu sama lain. Prioritas mereka saat ini adalah membunuh setiap makhluk hidup di daerah tersebut. Membunuh. Tubuh Lin Fan menghilang dalam sekejap saat dia membantai kerumunan sekali lagi. Dengan santai melontarkan pukulan, satu set tinju Dewa Bencana Kiamat diluncurkan. Roh Dewa Kiamat melolong dengan kejam sambil berlari ke arah Mutian. Lin Fan, beraninya kamu mempermalukanku seperti itu. Aku bersumpah akan membunuhmu hari ini. Mutian berteriak marah. Dia tidak punya lagi senjata untuk digunakan sejak senjata roh kelas tertingginya dihancurkan. Karena itu, dia hanya bisa mengerahkan segala macam keterampilan untuk membunuh Lin Fan. Mari kita berkolaborasi sekarang untuk membunuh manusia ini. Luo Yi berteriak keras saat dia menyerang, mengirimkan ratusan pukulan ke dalam kehampaan. Kekuatan pukulannya sungguh luar biasa, karena kekosongan di seluruh tempat rahasia air api dihempaskan ke bawah. Dengan jentikan jarinya, serangkaian getaran keluar dari Lin Fan. Penghalang kehampaan mulai runtuh berulang kali. Dalam sekejap, Lin Fan muncul di belakang punggung Mutian. Mengingat situasinya saat ini, Lin Fan hanya perlu mewaspadai 3 makhluk kuat surgawi tingkat 4, kondisi abadi. Adapun yang lainnya, Lin Fan tidak bisa diganggu sedikitpun. Namun, Lin Fan tahu bahwa dia pasti tidak akan bertarung 1 lawan 8 dalam bentrokan ini. Semua orang ini menyembunyikan sesuatu di balik lengan baju mereka. Bagaimana mereka bisa tetap bersatu begitu saja? Lin Fan yakin bahwa meskipun mereka menyerang, mereka pasti akan menahan diri sambil tetap berhati-hati terhadap semua orang di sekitar mereka. Dengan demikian, hal ini sangat meringankan beban di pundak Lin Fan. Mendapatkan vena roh dari alam kuno pembantaian tak terbatas, Mutian telah mengubahnya menjadi kondisi kultivasinya dan menciptakan alamnya, 18 tingkat neraka. Meskipun alam ini cukup unik, Mutian tidak dapat melepaskannya mengingat situasi saat ini. Jika dia membuka rilamnya, semua orang di sekitarnya akan tersedot ke dalamnya. Sementara dia memiliki keyakinan pada kekuatan alamnya, ada 3 makhluk surgawi tingkat 4, makhluk kuat tingkat kematian yang hadir. Jika mereka mengambil kesempatan untuk membunuhnya, dia tidak punya ruang untuk menolak sama sekali. Lin Fan, kenapa kamu hanya mengejarku? Mutian merasa tidak bisa berkata-kata saat ini. Sejak awal, dia ingin membunuh manusianya dengan kekerasan maksimal. Namun, setelah bertukar pukulan terus-menerus, dia menyadari dengan perasaan tidak senang bahwa Lin Fan mengabaikan orang lain, dan hanya melemparkan segalanya ke arahnya. Brengsek, ini sungguh menjengkelkan. Oh, kamu adalah yang terlemah di antara semua orang yang ada di sini. Selain itu, kamu mendapatkan vena roh dari alam kuno pembantaian tak terbatas. Aku pasti harus merebutnya. Lin Fan berteriak. Anda, telapak tangan Mutian dilingkari oleh Ghost Ki dan hayalan ilusi dari alamnya. Memegangnya di tangannya, dia mengubah Ghost Ki menjadi senjata dan terbang menuju Lin Fan. Namun, mengingat kondisi tubuh fisik Lin Fan saat ini, dia bisa mengabaikan serangan Mutian ini sepenuhnya. Karena itu, Lin Fan bahkan tidak repot-repot mengelak sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti Mutian dari belakang. Saat Mutian berhenti melawan, Lin Fan pasti akan menamparnya dengan tamparan telapak tangan yang besar. Saat iblis tua Kuiseng, Luo Yi, dan wanita kucing mendengar kata-kata Lin Fan, mereka secara otomatis mengalihkan pandangan mereka ke arah Mutian.
Mereka tidak tahu bahwa Mutian telah memperoleh Venaroh. Namun, setelah mereka mengetahuinya, sebuah ide muncul di kepala mereka. Spirit Vein memang merupakan barang berharga. Hal ini terutama terjadi ketika itu adalah Venaroh dari alam kuno pembantaian tak terbatas. Itu adalah tempat di mana makhluk dari ribuan ras terlibat dalam pembantaian bersama dengan ras kuno. Sekarang setelah proses bertahun-tahun berlalu, Venaroh pasti secara alami menyerap sejumlah besar energi dari makhluk ribuan ras yang telah jatuh. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan sama sekali. Sialan, cukup dengan kebohonganmu. Sejak kapan aku mendapatkan Venaroh ini? Ekspresi Mutian segera berubah, merasakan ada sesuatu yang tidak beres di antara kerumunan. Semuanya, jangan percaya pada omong kosongnya. Mari kita bergabung dan bunuh dia. Mutian menambahkan. Tentu, semua orang tidak memperdebatkan hal itu. Namun, faktanya terungkap dalam hati setiap orang. Hal ini terutama terjadi pada iblis tua Kui Seng dan Luoyi. Tak disangka mereka tidak hanya bisa mendapatkan harta karun Kaisar Air Api, mereka bahkan bisa mendapatkan Venaroh di tangan Mutian. Mereka akan sukses besar kali ini. Tetua, apakah kita akan tinggal di sini dan menonton saja? Peri Hongyun bertanya dengan cemas. Hongyun, aku bermaksud memberikan bantuanku sebelumnya. Namun, lihat situasinya sekarang. Tidakkah menurutmu ada sesuatu yang aneh? Jawab Yun dia. Setelah mendengar kata-kata orang yang lebih tua, Hongyun mau tidak mau mengamati kejadian itu lebih dekat. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Tunggu, dia melakukan ini dengan sengaja. Hongyun tersentak kaget. Itu benar. Awalnya, aku pikir dia hanya mencoba untuk menghasut kebencian mereka supaya kita bisa melarikan diri. Namun, dari kelihatannya, dia hanya memanfaatkan kelemahan mereka satu persatu, sehingga dia bisa meminjam kekuatan mereka secara berurutan, untuk membuat kekacauan besar. Seorang pria yang punya nyali dan otak. Jika kita bisa keluar dari tempat ini, kita pasti harus mengundang orang seperti dia sebagai tamu di Cloud Sect kita. Yun, dia menjelaskan. Seiring berjalannya waktu, serangkaian situasi terjadi di lokasi pertempuran. Wanita kucing, apa yang telah kamu lakukan padaku? Mutian baru saja menghindari serangan. Namun, ada 3 bekas cakaran di wajahnya yang mengeluarkan darah segar. Jika Mutian tidak bereaksi tepat waktu, otaknya akan terbagi menjadi 3 bagian sekarang. Tentu saja, dia mencoba membunuhmu agar dia bisa mencuri Venarohmu. Lin Fan berbisik saat dia muncul melayang dengan lembut di samping Mutian. Jangan mencoba menabur perselisihan di antara kita. Wanita kucing itu menolak dengan kejam. Dia ingin menyelinap menyerang dari belakang Lin Fan. Tak disangka seolah-olah orang ini telah menumbuhkan sepasang mata di belakang kepalanya, saat dia langsung lari dari tempatnya berada. Namun, di tempat Lin Fan awalnya berdiri, Mutian malah berdiri. Sudah terlambat ketika dia ingin mencabut cakarnya. Oleh karena itu, akibatnya adalah 3 bekas goresan di wajah Mutian. Mutian memandang Lin Fan, lalu ke wanita kucing. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat karena gugup. Tentu saja, dia percaya pada kata-kata Lin Fan. Wanita kucing ini pasti keluar untuk membunuhnya. Tidak, bagaimana dia bisa membiarkan hal itu terjadi? Dia pasti perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap hal itu. Bab 584, dibunuh dengan satu gerakan. Semut sialan, beraninya kamu mencoba menyakitiku. Pada saat ini, makhluk ras kuno sedang menatap Mutian dengan marah. Dia tidak mengira makhluk kecil ras hantu ini akan menyerangnya secara diam-diam. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku mencoba membunuhnya. Mutian mencoba menjelaskan sambil mengarahkan jarinya ke arah Lin Fan. Baiklah, baiklah. Sudah cukup. Kalian semua menyembunyikan motif kalian sendiri, mencoba membunuh semua orang di sekitar sini. Meskipun kalian semua mengelilingiku, aku harus memperingatkan kalian tentang ras kuno. Berhati-hatilah terhadap siapapun yang bukan ras Anda sendiri. Sebagai makhluk ras kuno, mereka semua pasti akan mengincar kalian. Lin Fan berkomentar. Diam, sialan kamu sepenuhnya, kamu sial. Beraninya kamu mencoba membuat keretakan di antara kami. Aku akan membunuhmu di sini dan sekarang. Mutian berteriak sambil melesat menuju Lin Fan sekali lagi. Telapak buayan hantu tak terbatas.
Tangan Mutian yang mengerikan meraih Lin Fan. Memanfaatkan kesempatan itu, Lin Fan terbang menuju makhluk ras kuno lainnya. Pada saat ini, makhluk ras kuno sedang mencari ke tempat lain dengan hati-hati, tidak menyadari sosok Lin Fan yang lewat. Namun, dia tiba-tiba merasakan kekuatan menakutkan yang menyerang dari punggungnya saat ekspresinya berubah total. Memutar kepalanya, dia dihadapkan pada telapak tangan hantu yang terbang ke arahnya. Kau ras hantu terkutuk, beraninya kau mencoba menyelinap lebih banyak serangan. Makhluk ras kuno ini sepenuhnya gusar saat ini. Membalas dengan pukulan, dia segera membubarkan telapak tangan hantu itu. Tidak, tidak. Aku mencoba membunuh manusia itu. Menyadari sosok Lin Fan telah menghilang, Mutian melihat sekeliling dengan panik. Kalau begitu jelaskan bagaimana keberadaan manusia di sana. Ras kuno dituntut. Aku. Mutian melihat ke kejauhan hanya untuk mengetahui bahwa Lin Fan sedang berkelahi dengan wanita kucing. Menolak wanita kucing dengan satu serangan telapak tangan, Lin Fan berbalik ke arah Mutian. Mutian. Jika kamu ingin membunuh makhluk ras kuno itu, jujurlah. Berhentilah mencari alasan untuk dirimu sendiri. Dasar anjing sialan. Beraninya kau menjebakku. Aku akan menggantung tulangmu dan membuang abumu. Mutian melolong sambil terus mengejar ke arah Lin Fan sekali lagi. Namun, saat Mutian mulai bergerak, dia mendapati dirinya dihadang oleh makhluk ras kuno. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Mutian memandang ras kuno ini dengan hati-hati. Kamu mencoba melarikan diri setelah usahamu membunuhku. Kamu pasti sedang bermimpi. Pergilah ke neraka. Benar-benar marah, ras kuno menyerang Mutian. Menyaksikan ini, hati Lin Fan diliputi kegembiraan. Bukankah ini terlalu mudah? Ini adalah hal terbaik tentang pertarungan yang kacau balau. Selama dia memanfaatkan sedikit otak briliannya itu, dia pasti bisa membuat marah orang-orang ini. Makhluk ras kuno ini adalah makhluk surgawi tingkat 3, kondisi surga. Setiap serangannya sangat kejam, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Meskipun alam Mutian luar biasa unik, memberinya kemampuan untuk mengadu dirinya dengan makhluk-makhluk dari alam surga, makhluk-makhluk ras kuno tidak ada bandingannya melawan makhluk-makhluk dari ribuan ras bahkan dalam kondisi kultivasi yang sama. Karena itu, dia masih terus menekan Mutian. Mutian terus kehilangan posisinya. Bahkan, ada beberapa kali dia hampir tertangkap oleh serangan makhluk ras kuno. Luo Yi, selamatkan aku. Aku bersumpah bahwa aku akan melepaskan hak apapun atas harta karun di tempat rahasia air api kali ini. Luo Yi sedang mengejar Lin Fan bergandengan tangan dengan iblis tua Kui Seng. Setelah mendengar kata-kata ini, alisnya berkerut saat matanya berbinar. Baiklah. Akhirnya, dia membalikkan arahnya menuju Mutian. Luo Yi adalah makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi. Tidak mungkin ras kuno yang berada dalam kondisi surga ini akan mampu melawannya. Aku tahu bahwa kalian makhluk dari ribuan ras pasti tidak dapat dipercaya sejak awal. Tak kusangka kamu akan mencoba membunuh bawahanku sekarang. Mencari kematian. Ras kuno yang berada dalam kondisi kematian tidak dapat menahannya lagi. Melihat bagaimana Luo Yi menyerang untuk membunuh sesama ras kuno, dia membalas dengan intens. Kalian semua, terima perintahku. Bunuh setiap makhluk dari ribuan ras di sini. Pemimpin makhluk ras kuno itu berseru. Dia siap memusnahkan setiap makhluk dari ribuan ras di sini. Iblis tua Kui Seng, aku menyarankanmu untuk datang dan membantu wanita kucingmu itu. Dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Keahlian Lin Fan sangat istimewa, karena tubuhnya berkedip terus-menerus. Meskipun iblis tua Kui Seng berada dalam kondisi abadi, kekuatannya tidak cukup untuk membunuh Lin Fan. Iblis tua Kui Seng berbalik dan menemukan bahwa wanita kucing diapit oleh dua makhluk ras kuno di kedua sisi. Jantungnya langsung menegang saat dia berbelok, melesat menuju makhluk ras kuno itu. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Perasaan ini terlalu luar biasa. Semua orang ini ingin membunuh Yang Mulia. Namun, Yang Mulia benar-benar pengaduk profesional. Waktunya untuk mengacaukan hidup kalian dan membuat kalian saling menyerang. Dengan bantuan Luo Yi, segalanya menjadi lebih mudah bagi Mutian saat dia akhirnya mendapat istirahat sejenak, terengah-engah. Namun, pada saat inilah dia menyadari tatapan tertuju padanya. Pada saat dia menemukan sumber tatapannya, wajahnya berubah. Sialan,
Ini semua ulahmu. Api di dalam hati Mutian terus berkobar. Dia tahu bahwa alasan mengapa semuanya menjadi seperti ini adalah karena dia. Lin Fan tidak membalas kata-kata ini. Waktu sangat penting sekarang. Siapapun yang dia bunuh adalah orang yang tidak perlu dihadapi. Pergi ke neraka. Lin Fan meraih dengan lengannya. Kelima jarinya kuat seperti gunung saat mereka menyegel Mutian di dalamnya. Retakan. Di bawah tekanan lengan yang tangguh ini, kekosongan mulai retak. Mutian tidak menyangka Lin Fan sekuat ini. Ini sepenuhnya di luar dugaannya. Tidak disangka bahwa hanya makhluk surgawi level 2, Realm State akan berani mencoba melawanku. Kamu hanya mencari penghinaanmu sendiri, kan? Sementara alam Mutian cukup kacau, Lin Fan tahu bahwa membunuh orang ini akan menjadi tindakan yang sangat mudah. Dia sudah bisa menghancurkan surga manapun dengan kekuatannya saat ini, apalagi kondisi realem seperti dia. Neraka 18 tingkat, buka. Merasakan tekanan yang menekannya, wajah Mutian berubah saat dia segera membuka rilamnya. Namun, wajahnya langsung pucat karena kebingungan. Tidak disangka rilamnya akan hancur di bawah kekuatan lengan raksasa itu. Kekuatan yang sangat besar menimpanya. Bam, bam, bam. Di bawah kekuatan lengan itu, tubuh Mutian meledak menjadi darah dan daging yang berantakan. ARGH. Bagaimana ini bisa terjadi? Mutian meratap dengan tragis. Ini adalah 18 tingkat neraka yang telah dia ciptakan dengan susah payah. Bagaimana bisa dihancurkan oleh pihak lain begitu saja? Membunuhmu sama sulitnya dengan membunuh seekor anjing. Aku hanya mempermainkanmu sejak awal. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, Lin Fan tidak membutuhkan banyak usaha untuk membunuh seseorang seperti Mutian. Satu-satunya alasan mengapa dia menyelamatkan nyawa anjingnya sejak awal adalah agar dia dapat menyebabkan kekacauan di medan perang. Tapi sekarang, pria ini sudah lama kehabisan nilainya. Karena itu, satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah membunuhnya. Ketika seseorang membersihkan sesuatu, ia harus selalu membersihkannya secara menyeluruh. Lin Fan bisa merasakan energi yang kuat dan berdenyut yang berasal dari sisa-sisa tubuh Mutian. Sumber energi ini pastilah Vena Roh. Spirit Vein yang panjang dan tebal yang berwarna putih bersih langsung diekstraksi oleh Lin Fan. Tinggalkan Vena Roh. Saat Luo Yi, yang sedang bertarung dengan makhluk ras kuno, melihat Vena Roh, dia berteriak dan menyerbu ke arah Lin Fan. Lin Fan melemparkan tatapan menghina padanya. Tanpa ragu sedikit pun, dia melemparkan seluruh Vena Roh ke dalam Firdausnya. Faktanya, sekarang dia telah membunuh Mutian, dia bahkan berhasil mendapatkan 18 tingkat neraka yang telah dikembangkan oleh Mutian. Tapi, ini bukan saatnya Lin Fan memeriksanya. Dia melemparkan semuanya ke dalam Firdausnya. Kamu menginginkan Vena Roh. Kita akan lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Lin Fan belum memiliki niat untuk bertukar pukulan dengan Luo Yi. Segera memasuki mode stealth, dia menghilang dari muka dunia. Kemana dia pergi? Menyadari manusia baru saja menghilang tepat di depan matanya, Luo Yi menjadi sangat bingung. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Namun, begitu saja, ras kuno telah menyusulnya juga. Pada saat inilah Luo Yi menyadari apa yang ingin dicapai Lin Fan. Namun, semuanya sudah terlambat. Lagi pula, tidak masalah siapa yang ada di mata makhluk ras kuno saat ini. Mereka akan membunuh siapapun di depan mata mereka. Bab 585, Kemarahan Setan Tua Kuiseng. Iblis Tua Kuiseng, Luo Yi, Wanita Kucing, 4 makhluk ras kuno. Ini adalah satu-satunya lawan yang tersisa saat ini. Saat ini, Iblis Tua Kuiseng dan Luo Yi sedang bertempur dengan makhluk ras kuno. Saat itu, ras kuno yang berstatus Firdaus dijatuhkan ke tanah oleh Iblis Tua Kuiseng. Saat dia ingin mengirimkan pukulan terakhir, dia dihalangi oleh 2 makhluk ras kuno lainnya. Sialan, sialan, ras kuno menderita banyak luka. Area dadanya dipenuhi daging dan darah. Selanjutnya, ada seberkas kabut hitam melingkari bagian atas dadanya. Tempat rahasia air api telah dikelilingi oleh pasukan ras kuno yang hebat. Tak satu pun dari kalian akan bermimpi untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Ras kuno menunjukkan seringai kejam. Tidak kusangka makhluk hidup terkutuk ini bisa melukai dirinya sendiri. Ini sungguh menghujat. Namun, wajahnya langsung berubah.
Anda, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ras kuno telah diserap ke dalam surga Lin Fan. Di dalam surga itu, Lin Fan memulai kekuatannya, terlibat dalam pembantaian menyeluruh. Bajingan, beraninya kamu menyelinap ke arah kami. Ras kuno diteriaki. Dalam sekejap, ia mengerahkan segudang keterampilan dan meledakkannya di dalam surga Lin Fan. Menekan, Lin Fan tidak ragu sama sekali. Dengan sekali membalikkan telapak tangannya, dia segera mengubah ras kuno menjadi debu. Sisa-sisa tubuh makhluk ras purba diubah menjadi nutrisi yang diambil oleh surga. Lin Fan berenang melewati kehampaan dengan mudah. Namun, bagi iblis tua Kui Seng dan yang lainnya, seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya dari dunia. Luka wanita kucing menjadi lebih parah saat ini karena darah segar mengalir keluar. Saat ini, pikiran wanita kucing sedang kacau. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hal ini jelas tidak terjadi sebelumnya. Terbukti, mereka mendapat keuntungan. Tapi, apa yang sedang terjadi saat ini? Wanita kucing berdiri tegak di kehampaan. Melihat bagaimana iblis tua Kui Seng dan Luo Yi terlibat dalam duel dengan makhluk ras kuno, wajahnya yang menawan mengeluarkan ekspresi jengkel. Namun, pada saat gangguan itu, kekosongan di hadapannya mulai berubah ketika sebuah telapak tangan yang membawa aliran energi keluar dari dalam. Jadi, itu semua gara-gara kamu, pengacau sialan. Melihat siapa yang datang, wajah wanita kucing menjadi dingin dan jari-jarinya dipenuhi dengan niat dingin. Itu benar, ini semua milikmu, Yang Mulia. Saat ini, Yang Mulia akan memaksakan diri padamu. Tunggu, tidak, maksudku, bunuh kamu dengan paksa. Lin Fan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh wanita kucing. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk dilewatkan. Lagi pula, iblis tua Kui Seng dan Luo Yi sedang sibuk bertarung dengan makhluk ras kuno saat ini. Namun, Lin Fan tahu bahwa makhluk ras kuno akan membalikkan keadaan kapan saja. Sebagai pemulung di medan perang, Lin Fan pasti tidak akan melewatkan kemungkinan sumber poin pengalaman. Hanya kamu. Wanita kucing juga merupakan makhluk mapan di negara bagian Paradise. Saat dia menyerang, surga yang sangat memikat dan menyihir ini terbuka dan mengurung Lin Fan di dalamnya. Huff, sekarang kamu sudah berada di surga ibumu, sebaiknya kamu menikmati kenikmatan terakhirmu. Wanita kucing itu mendengus dingin. Saat Lin Fan memasuki surga wanita kucing, dia disambut oleh puluhan wanita telanjang. Masing-masing dari mereka sangat genit. Dalam hal yang tidak diketahui, surga wanita kucing tampaknya memiliki kekuatan menggoda yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal sehatnya. Semua ini bertujuan untuk membuat spesies jantan menurunkan semua penjaganya dan menenggelamkan diri mereka di dalam lembah nafsu ini. Lin Fan tidak panik sama sekali. Benih keterampilan sejati di dalam tubuhnya bergolak seperti matahari yang mengamuk, menyinari sinarnya ke segala arah dengan cemerlang. Cakrawala, penghancuran. Kedua teknik pembunuhan ini memisahkan seluruh langit dan bumi. Arus deras yang mengalir keluar dari kehampaan mendatangkan malapetaka di dalam surga wanita kucing. Di bawah energi kekerasan ini, para bajingan genit itu terkoyak. Setiap kesadaran di dalam surga wanita kucing langsung hancur oleh surga Lin Fan. Surga, buka. Di dalam surga wanita kucing, Lin Fan memulai surganya sendiri tanpa ragu sedikitpun. Sinar matahari yang terang dan terik di langit, sungai raksasa di tanah, semuanya mulai bergemuruh seketika. Hal ini khususnya terjadi pada esensi sejati api dan air. Mereka menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Bagaimana surgamu bisa sekuat ini? Wanita kucing itu benar-benar terperangah. Dia terkejut menyadari bahwa surganya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Apa sebenarnya ini? Tiba-tiba terjadi fenomena aneh. Seolah-olah ia memiliki kemauannya sendiri, cabang-cabang pohon parasol mistis mulai menari-nari di langit seperti tentakel gurita. Dengan itu, mereka menembus surga wanita kucing. Tidak disangka pohon parasol mitos akan memiliki kegunaan misterius saat dewasa. Lin Fan sangat gembira saat ini. Tak disangka pohon parasol mitos akan mampu menyerap kekuatan dari surga orang lain. Bukankah ini sangat menyakitkan? Menyerap, Lin Fan berteriak. Menekan dengan kedua telapak tangan, kekuatan sihir yang tak terbatas itu seperti naga raksasa yang memaksakan diri masuk ke dalam pohon parasol mistis.
Ahahaha. Merasakan tingkat kekuatan di dalam surganya menurun, wanita kucing itu berteriak kesakitan. Selamatkan aku, iblis tua Kui Seng. Wanita kucing tidak menyangka makhluk ras manusia ini sekuat ini. Terlebih lagi, pohon yang tampak aneh itu sepertinya mampu mengabaikan semua pertahanan sambil mengambil kekuatan Firdausnya. Kekuatan sihir wanita kucing memancar keluar seperti banjir saat ini, terus-menerus tanpa akhir. Kulitnya yang awalnya seputih salju mulai layu. Pada saat yang sama, surga wanita kucing tampak semakin terlantar saat ini. Kekosongan yang terurai menjadi pecahan kristal mulai menguap setelah diserap oleh Lin Fan. Ini adalah kehancuran mutlak bagi dirinya. Tak disangka wanita kucing yang begitu menggerahkan dan genit akan jatuh ke tangan Lin Fan, perusakan Asteris S. Bahkan tidak ada sedikit pun simpati yang dia terima dari Lin Fan saat ini. Manusia, hentikan itu sekarang juga. Melihat wanita kucing yang layu tanpa henti saat ini, wajah iblis tua Kui Seng membeku. Seketika, dia berteriak dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Ho, apakah kamu tidak gugup di sana? Sepertinya dia pasti kekasihmu. Jangan khawatir, aku akan mengirimmu untuk bergabung dengannya tidak lama lagi. Jangan terlalu cemas sekarang, oke? Lin Fan mengacungkan jempolnya dan membantingnya melalui kehampaan. Bahkan sebelum dia sempat meneriakkan ratapan terakhirnya, wanita kucing itu meledak berkeping-keping. Membuka mulutnya yang besar, iblis kuno yang besar itu menyedot semua sisa-sisa wanita kucing yang sudah tua. Ding! Selamat telah membunuh Dewa Surgawi level 3, wanita kucing negara bagian surga. Waktu yang tepat, saya benar-benar mendapat banyak uang kali ini. Satu lagi makhluk kuat di alam Firdaus yang telah dijatuhkan. Surga Lin Fan berkembang pesat saat ini seiring dengan semakin kokohnya dinding kristal tersebut. Naga yang terdiri dari kekuatan sihir berenang melalui Firdausnya sambil tumbuh berulang kali juga. Memanfaatkan kekuatan orang lain untuk memperkuat kekuatan sendiri, itulah jalan kultivasi yang sebenarnya. B***STARD. Menyaksikan kematian wanita kucing di tangan Lin Fan, kemarahan iblis tua Kui Seng meledak di surga. Lin penggemar ras manusia, aku bersumpah nama margaku tidak akan lagi menjadi Kui jika aku tidak membunuhmu. Setan tua Kui Seng sangat marah saat ini. Tak disangka rekannya selama 100 tahun, wanita kucing, dibunuh oleh manusia begitu saja. Kaisar Langit Abadi, bakar. Tiba-tiba, sesuatu yang menakutkan mulai terjadi di depan mata mereka. Iblis tua Kui Seng, yang sudah gila, membakar darah esensi di dalam tubuhnya tanpa henti. Kepulan demi kepulan, kabut hitam membubung ke udara, meliputi langit tempat rahasia air api. Kabut hitam ini tebal dan pekat, menyebar kemana-mana ke segala arah. Lin Fan dapat dengan jelas melihat wajah iblis tua Kui Seng yang semakin pucat dalam hitungan detik. Tiba-tiba, dua bongkahan daging muncul di punggungnya. Dengan satu suara remasan, kedua gumpalan kantong daging itu pecah. Sebagai gantinya adalah sepasang sayap iblis hitam pekat yang terbentang lebar. Bersinar, kecepatan iblis tua Kui Seng sangat mencengangkan saat ini. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang ras kuno yang dia lawan beberapa saat sebelumnya. Dengan menggunakan cakarnya yang setajam silet, dia menggali tubuh makhluk ras kuno itu. Satu-satunya yang tersisa hanyalah jantung hidup yang masih berdebar kencang. Persis seperti itu, ras kuno yang memiliki tingkat surgawi tingkat 3, negara bagian surga terbunuh dalam sepersekian detik. Astaga, itu 2 kantong poin pengalamanku. Melihat bagaimana iblis tua Kui Seng membunuh 2 makhluk ras kuno dengan kejam, hati Lin Fan juga berdarah saat ini. Tidak kusangka mereka akan mati begitu saja. Luo Yi dan ras kuno lainnya yang berada dalam kondisi kematian adalah satu-satunya yang tersisa saat ini. Melihat keadaan hiruk-pikuk yang dialami iblis tua Kui Seng saat ini, hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak juga. Setan tua Kui Seng tidak hanya membakar darah esensinya, dia juga melakukan hal yang sama untuk pil Seng yang miliknya. Menggunakan tubuhnya sebagai wadah, ini adalah cara untuk menghasilkan kekuatan yang lebih besar saat ini. Namun, pada akhir semua ini, kondisi budidaya iblis tua Kui Seng pasti akan mengalami penurunan drastis. Faktanya, bahkan surga yang dia tanam mungkin akan hancur seluruhnya karena hal ini. Dengan melakukan ini, iblis tua Kui Seng praktis menukar nyawanya dengan nyawa lawannya.
Bab 586, Akulah surga dan ayahmu. Luoyi bertukar pandang dengan ras kuno yang berada dalam kondisi kematian. Tak satu pun dari mereka ingin terus berjuang. Lagi pula, iblis tua Kuiseng benar-benar membuang nyawanya saat ini. Lin Fan langsung menyadari bahwa dia telah dikunci oleh aura pendeteksi yang kuat. Bahkan jika dia melarikan diri jutaan mil jauhnya, iblis tua Kuiseng pasti bisa memburunya. Namun, kenapa dia lari? Jika iblis tua Kuiseng mencoba menggunakan kekuatan hidupnya hanya untuk melawannya, bukankah itu berarti dia takut pada Lin Fan? Lin Fan melirik ke arah Luoyi dan makhluk ras kuno. Pada saat ini, kedua orang tersebut berusaha bersembunyi dan menuai hasil setelahnya. Bagaimana Lin Fan bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Luoyi, makhluk ras kuno. Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Lin Fan melintasi kekosongan ke segala arah, menutup setiap kemungkinan jalan keluar dari tempat ini. Surga, buka. Tujuan Lin Fan sekarang adalah mengunci semua orang ini di dalam firdausnya. Jika dia terikat oleh kegilaan iblis tua Kuiseng, segalanya akan menjadi sedikit menyusahkan. Namun, jika dia menyeret Luoyi dan ras kuno ke dalam hal ini, kemungkinannya tidak terbatas. Bajingan, ini antara kamu dan iblis tua Kuiseng. Apa hubungannya dengan kita? Melihat ini, hati Luoyi sedikit membeku. Dia ingin keluar dari tempat ini, namun mendapati dirinya terjebak di dalam surga Lin Fan. Melihat pemandangan di hadapannya, Penatua Yun He juga mulai khawatir. Wanita kucing itu sudah lama menjadi belahan jiwa iblis tua Kuiseng. Karena dia dibunuh oleh Lin Fan, tidak ada keraguan bahwa iblis tua Kuiseng akan menyerangnya dengan nyawanya. Yun, dia menjelaskan. Waktu yang setara dengan dupa. Jika dia bisa bertahan selama itu, efek samping dari kerja keras iblis tua Kuiseng akan mulai terlihat. Pada saat itu, tubuhnya sendiri akan mulai menghancurkannya dari dalam. Namun, mengapa dia menahan Luoyi dan ras kuno itu juga bersamanya di dalam surga? Peri Hongyun tidak dapat memahami situasinya saat ini. Lihatlah surganya. Sepertinya tidak sama dengan surga normal lainnya. Sepertinya itu adalah efek yang hanya bisa diciptakan seseorang setelah mengembangkan firdaus mereka ke kondisi tertentu. Sialan, tak kusangka iblis tua Kuiseng ini ingin mendatangiku dengan nyawanya. Bagaimana bisa Yang Mulia membiarkan dia melakukan apa yang dia mau? Lin Fan menyembunyikan dirinya di suatu tempat dalam mode stealth. Dengan itu, iblis tua Kuiseng memeriksa sekelilingnya dan melolong kesal, Lin Fan. Keluar. Luoyi merasa dirinya sedikit bingung hanya dengan melihat surga di sekitarnya. Tak disangka surga manusia ini bisa sekuat ini. Dinding kristal di sekelilingnya berkilauan, seolah-olah tidak ada benda yang bisa menembus dinding tersebut. Namun, Luoyi di sini bukan untuk mengamati surga. Manusia terkutuk. Kamu benar-benar berpikir kamu punya kemampuan untuk menjebak kita di dalam surga ini. Mata Luoyi bersinar dengan kilatan saat dia merentangkan tangannya, menyebabkan tombak muncul di telapak tangannya. Meskipun tombak ini hanyalah senjata roh kelas tertinggi, tombak ini memiliki kekuatan yang sangat besar di tangan makhluk abadi seperti Luoyi. Tombak naga melingkar. Tubuh tombaknya berputar dan berputar seperti naga raksasa sementara ujung tombaknya bersinar dengan cahaya yang berpendar. Seolah-olah Luoyi sedang memegang naga, bukan tombak di tangannya. Naga melingkar membubung ke langit. Perpaduan manusia dan tombak untuk menciptakan tombak harmonis surgawi yang sempurna. Luoyi berteriak sambil mengaduk semua kekuatan magis di tubuhnya ke dalam tombak, lalu melompat dari tanah. Seolah-olah dia menyatu dengan tombaknya, suara gemuruh terdengar saat mereka bergabung menjadi satu kekuatan, berubah menjadi naga besar yang menghantam dinding surga. Niat tombak dalam jumlah besar meledak dengan ganas. Ini adalah kekuatan yang melumpuhkan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun sama sekali. Dentang. Benturan ujung tombak dengan dinding surga menyebabkan suara yang jernih dan tajam terdengar. Dinding kristal surga Lin Fan hancur seketika, berubah menjadi pecahan kristal. Haha, bodoh. Kamu pasti sedang bermimpi kalau mengira kamu bisa menahan kami di dalam batas surgamu. Luoyi tidak ragu sama sekali saat dia berubah menjadi seberkas cahaya, ingin melarikan diri dari surga ini. Namun, wajahnya segera berubah setelahnya. Sebelum dia menyadarinya, pecahan dinding kristal itu langsung tumbuh kembali.
Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Luoyi sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia jelas telah membuat lubang menembus dinding surga. Kenapa ia bisa beregenerasi secepat ini? Astaga, astaga, beberapa retakan cambuk terdengar melalui kehampaan. Awalnya, Luoyi mengira manusia itu mencoba menyelinap menyerang dirinya. Namun, ketika dia berbalik, dia terkejut. Beberapa dahan pohon terayun ke arahnya, melingkari ruang hampa secara berliku-liku seperti ular yang lincah. Hancur, Luoyi berteriak saat tombaknya diayunkan membentuk lingkaran di depannya. Itu seperti seekor naga ganas yang menyapu ekornya saat seluruh surga mulai bergetar. Namun, setelah beberapa cabang dihancurkan, lebih banyak lagi yang menemukan jalannya, menyelam dengan cepat menuju Coiling Dragon Spear. Dengan itu, Coiling Dragon Spear pada gilirannya kewalahan oleh semua cabang yang mendekat, dan mendapati dirinya terjebak di dalamnya tidak lama kemudian. Apa-apaan ini? Santai saja, Luoyi mengaduk kekuatan magisnya saat tombak naga melingkar bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Namun, cahaya menyilaukan itu segera meredup. Seolah-olah mereka adalah makhluk hidup, cabang-cabangnya menyedot setiap esensi dari Coiling Dragon Spear. Apa yang ada di wajah Luoyi berubah saat dia berusaha melawannya. Namun, cabang-cabangnya melingkari Coiling Dragon Spear miliknya dengan erat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Cabang pohon terkutuk. Beraninya kau menyedot tombak naga melingkar milikku. Tombak naga melingkar bergetar hebat saat roh senjata juga meraung. Seolah-olah roh itu akan dihancurkan oleh hisapan besar dari dahan pohon. B***STARD. Luoyi sangat marah. Ini adalah satu-satunya senjata roh tingkat tertinggi miliknya. Bagaimana dia bisa membiarkannya dihancurkan oleh hal seperti ini? Namun, saat Luoyi hendak melepaskan keahliannya untuk menghancurkan segalanya, dia menyadari bahwa roh senjata di dalam tombak naga melingkar telah mati. Tombak berkilau itu sekarang benar-benar gelap, tanpa kilau apapun. Itu hanyalah sepotong logam yang tidak berguna saat ini. Lin Fan, keluarkan. Luoyi benar-benar gila saat ini. Tak disangka tombak naga melingkar miliknya akan diubah menjadi sepotong logam sampah di dalam surga ini. Bersembunyi di dalam firdausnya, Lin Fan menyeringai saat dia melihat makhluk hidup di dalam firdausnya saat ini. Di dalam firdausnya, Ki Bigra mulai meletus. Suasana surga yang awalnya tenang kini menyatu dengan Bigra menjadi hiruk-pikuk. Berubah menjadi serangkaian naga panjang, mereka terbang ke langit dan melesat ke arah ketiga makhluk ini. Apa-apaan ini? Satu-satunya pemikiran di benak iblis tua Kui Seng saat ini adalah membunuh Lin Fan. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan jejak Lin Fan sama sekali. Fakta itu saja menyebabkan dia menjadi sangat marah. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa naga yang tak terhitung jumlahnya yang terdiri dari kabut sedang mendatanginya. Manusia terkutuk, karena kamu tidak ingin keluar, aku akan menghancurkan surgamu. Setan tua Kui Seng melebarkan sayapnya dan menjerit nyaring. Teriakan yang panjang dan melengking ini tidak ada batasnya, menyebabkan dinding surga Lin Fan bergetar karena kekuatan gaungnya. Seolah-olah dinding-dinding surga yang mengkristal tidak dapat menahan kekuatan seruan nyaring ini, dinding-dinding itu mulai hancur terus-menerus. Sementara itu, seekor naga Bigra melesat ke arah iblis tua Kui Seng sambil melolong dengan kejam. Pergi ke neraka, setan tua Kui Seng menamparkan dengan satu serangan telapak tangan dan berteriak. Seketika, naga Bigra hancur. Namun, pada saat kehancurannya, satu titik cahaya di dalamnya menjadi semakin terang. Iblis tua Kui Seng, bukankah kamu mencariku? Lin Fan telah menyembunyikan dirinya di dalam naga Bigra. Saat sedang dihancurkan, dia menyerang dengan satu jari. Seolah-olah bisa menembus surga itu sendiri, jari ini membawa serta puluhan dewa bencana. Lin Fan, aku akan mematikan kamu. Setan tua Kui Seng melolong marah. Huff, apakah aku sudah mati? Kamu pasti bercanda. Di tempat ini, aku adalah langit dan bumi. Jadi bagaimana jika kamu bisa membakar darah esensimu? Tangan Lin Fan mengipasi saat perubahan terjadi dengan cepat, sementara semua pil Seng yang meletus. Menekan, menamparkan dengan telapak tangannya, energi dalam jumlah tak terbatas meledak, mengubah iblis tua Kui Seng menjadi daging dan darah yang berantakan dalam sekejap. Haha, kau tidak akan pernah bisa membunuhku.
Daging yang berserakan itu melayang di langit sebelum menggeliat, seolah mencoba berkumpul kembali. Apakah kamu meniduriku? Lin Fan tertawa dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, ratapan tragis iblis tua Kui Seng terdengar. Cabang-cabang pohon parasol mistis telah menempel di setiap potongan daging ini, dan menyedot kekuatan iblis tua Kui Seng. Surgawi tingkat 4, kondisi abadi. Sejujurnya, bukankah ini efek yang sama seperti ketika Lin Fan menguasai laut darahnya, kemampuan untuk terlahir kembali hanya melalui potongan daging setelah kehancuran total pada tubuh. Namun, tingkat surgawi ilahi tingkat 4, kondisi kematian bahkan lebih mistis dan lebih kuat daripada efek laut darah. Ketika Lin Fan menjalani kelahiran kembali melalui darah, batas kekuatan tubuhnya akan turun ke titik minimum, dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. Namun, dalam kondisi kematian, segalanya akan menjadi lebih mudah, dan dia tidak akan mengeluarkan energi sebanyak sebelumnya. Namun, kedua keterampilan tersebut memiliki tujuan uniknya masing-masing. Jika Lin Fan bisa mencapai kondisi kematian, efek laut darah miliknya akan menyatu dengannya, menyebabkan efek yang lebih besar dihasilkan melalui hal itu. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak akan pernah menerima kekalahan cara ini. Sekarang dalam kekacauan daging dan darah, iblis tua Kui Seng mencoba yang terbaik untuk menyatukan kembali dagingnya. Namun, di bawah penyerapan pohon parasol mythical, dia tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Kekuatannya berkurang dalam hitungan detik saat pecahan surga di dalam tubuhnya juga dikumpulkan oleh pohon parasol mitos. Bahkan jika kamu tidak bisa menerimanya, kamu harus menerimanya. Di tempat ini, akulah satu-satunya surga. Lin Fan terkekeh. Ding, selamat telah membunuh dewa surgawi tingkat 4, iblis tua Kui Seng yang abadi. Bab 587, nasib lebih buruk dari kematian, dimainkan di tangan orang lain. Kamu ingin bermain denganku, mencari kematianmu sendiri. Lin Fan melemparkan jubahnya ke samping saat langit runtuh sementara tanah retak. Setiap makhluk akan tunduk pada kekuatannya. Jadi bagaimana jika itu adalah makhluk surgawi tingkat 4, makhluk kuat yang tidak pernah mati? Nasib mereka telah ditentukan saat mereka bertemu dengan Yang Mulia. Tentu saja, membunuh makhluk kuat dalam kondisi kematian memiliki banyak manfaat. Semua esensi, semangat, dan vitalitas mereka diserap oleh iblis kuno besar saat Lin Fan mengambil surga mereka di dalam miliknya. Lin Fan menemukan bahwa semakin tinggi kondisi kultivasi seseorang, semakin banyak manfaat yang didapat. Sebagai makhluk kuat di tingkat kematian, setiap potongan daging dari iblis tua Kui Seng memiliki kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Bagi makhluk kuat di alam ini, bahkan sepotong daging seukuran ibu jari pun bisa mengubah makhluk surgawi yang sunyi menjadi sepotong pancake. Oleh karena itu, manfaat yang diperoleh dari makhluk kuat seperti setan tua Kui Seng sebanding dengan membunuh puluhan ribu makhluk surgawi yang terpencil. Bahkan, mungkin lebih dari itu. Inilah perbedaannya dari segi kualitas saja. Saat dia keluar dari tempat rahasia air api ini, Lin Fan pasti akan menyerap pecahan surga dari Raja Berdaulat Wei yang diperoleh sebelumnya. Itu pasti akan meningkatkan Firdausnya ke level berikutnya. Meminjam kekuatan Paradise Sword itu, memasuki tingkat surgawi-surgawi 4, kondisi kematian pastinya bukanlah sesuatu yang sulit. Namun, prioritas Lin Fan saat ini adalah memeriksa bagaimana kinerja Luo Yi dan ras kuno itu. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam saat ini. Penatua Yunhe mengelus janggut panjangnya sambil berkomentar dengan sungguh-sungguh. Melihat surga di mana kilatan petir terjadi dari waktu ke waktu, wajah Peri Hongyun penuh dengan kekhawatiran. Mereka tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di dalam surga sekarang. Namun, satu-satunya hal yang membuat mereka tidak terlalu khawatir adalah kenyataan bahwa surga masih ada. Ini berarti belum ada hal fatal yang terjadi pada Lin Fan. Iblis tua Kui Seng, Luo Yi, dan makhluk ras kuno itu semuanya adalah makhluk kuat di alam kematian. Masing-masing dari mereka sama kuatnya dengan surga itu sendiri. Aura mereka sendiri sudah sangat mencengangkan, sementara mereka bisa mengendalikan cuaca dengan setiap gerakan telapak tangan mereka. 1 lawan 3, ini bukanlah sesuatu yang mereka bayangkan akan berakhir dengan baik. Pada saat ini, Penatua Yunhe semakin bertekad untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan kebanggaan umat manusia ini. Selama dia tidak mati di sini,
kekuatannya pasti akan melampaui orang lain. Dia ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang akan berdiri di puncak. Elder, tidak bisakah kamu melihatnya sama sekali? Hong Yun bertanya. Aku tidak bisa. Surga itu jauh lebih kuat daripada surga normal manapun. Lihat saja dinding-dinding kristal yang telah terwujud. Dinding-dinding itu setebal gunung itu sendiri. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengolah sesuatu seperti itu. Penatua Yun He berkomentar sebagai pengakuan. Di dalam surga, Lin Fan telah lama mencari. Saat dia akhirnya menemukan Luo Yi, dia benar-benar bingung. Kotor, ini terlalu kotor. Jadi biarlah jika roh Bigra itu kotor sendirian. Mengapa pohon parasol mitos juga sama kotornya? Seh. Terapi elektrokonvulsif. Aku akan membawamu ke jalur cahaya. Sengatan listrik. Raja Pelatih Guntur memancarkan cahaya suci ke seluruh tubuhnya. Saat ini, dia sedang memegang kotak sirkuit di tangannya, bersama dengan dua cambuk yang terbuat dari petir. Dia melemparkannya ke kedua sisi pipi pantat Luo Yi. Long Xuan, apa yang mereka lakukan? Si Guang bertanya dengan bingung. Jangan melihat penghinaan seperti itu. Guang kecil, mari kita alihkan pandangan kita. Wajah Long Xuan menegang saat dia menutupi kedua mata si Guang. Di depan adegan ini, bahkan dia merasa sedikit terbebani secara emosional. Saudara Mythical Parasol Tree, bisakah kamu menyedotnya sedikit lebih lambat? Semua energi elektrokonvulsif Raja Pelatihmu juga disedot olehmu. Raja Pelatih Guntur berkomentar dengan tergesa-gesa. Saudara spirit dari Bigra, bisakah aku menyusahkanmu untuk meningkatkan potensimu? Biarkan dia meningkatkan kecepatan pemompaannya. Aku menyadari bahwa orang ini benar-benar keras kepala dan masih berusaha melawan. Tentu saja, tak masalah. Spirit of Bigra tersenyum acuh tak acuh saat dia meningkatkan dosis Bigra. Pada saat ini, wajah Luo Yi memerah seluruhnya saat dia berteriak. Memeluk dahan pohon berbentuk bulat, dia mendorong maju mundur berulang kali. Kecepatan pemompaan ini sangat cepat. Apa yang sedang kalian lakukan? Lin Fan benar-benar terperangah saat ini. Apa yang coba dilakukan orang-orangnya? Tak disangka bahwa makhluk surgawi tingkat 4 yang sangat kuat dan keren, kondisi kematian akan dipermainkan di telapak tangan murid-murid tak tahu malu seperti itu. Lin Fan sangat jengkel dengan pengaturan yang digunakan oleh Raja Pelatih Guntur. Sialan, bukankah ini terapi elektrokonvulsif yang digunakan di bumi? Bagaimana mungkin Raja Pelatih Guntur yang berdarah ini mengetahui teknik dan ide seperti itu? Mungkinkah setan itu akan muncul dari hati seseorang? Mungkinkah kemunculan Raja Pelatih Guntur disebabkan oleh keterikatan masa lalu Lin Fan di bumi, yang menyebabkan perwujudannya? Pada titik ini, Lin Fan tidak sopan untuk menjelaskannya. Sebelum dia tiba di dunia Xuan Huang dari bumi, Lin Fan selalu menjadi seseorang yang suka membantu orang lain. Faktanya, dia bahkan secara sukarela mendaftarkan dirinya ke Akademi Terapi Elektrokonvulsif sebagai sukarelawan untuk tugas singkat. Dengan itu, ia berhasil menyelamatkan banyak remaja yang terjerumus ke dalam jurang kecanduan internet. Menguasai, melihat siapa yang mendekati mereka, semua skill spirit terkejut sebelum menjadi tenang. Tuan, orang ini sangat keras kepala dan telah terjatuh jauh ke dalam jalan yang tersesat. Raja Pelatih Anda sedang mencoba menyelamatkan dia dari siksaannya. Raja Pelatih Guntur mulai menjelaskan tindakannya. Segera, ekspresinya berubah menjadi kebajikan saat dia berbalik ke arah banyak siswa balita yang telah dibimbing ke jalan yang benar olehnya. Perhatikan baik-baik. Akademi Terapi Elektrokonvulsif dibuat untuk menyelamatkan semua domba yang hilang ini. Orang ini akan menjadi adik laki-lakimu. Sekarang dia tersesat jauh ke dalam jurang kejahatan. Aku harus menggunakan cukup banyak upaya untuk membawanya kembali kepada kita. Jika bukan aku yang masuk neraka, siapa yang akan melakukannya? Raja Pelatihmu akan menggunakan 36 jurus terapi elektrokonvulsif milikku. Jurus pertama, Lightning Rake. Hati Raja Pelatih Guntur yang murni dan penuh kebajikan ini menerangi seluruh surga dengan kecemerlangan yang mempesona. Faktanya, bagian belakang kepalanya bersinar lebih terang dan suci. Oh, kasihanilah Raja Pelatih kami. Ketua kami sangat berbelas kasih. Sekarang setelah semua balita itu dilatih, mereka bersorak kagum. Sialan, lepaskan aku. Kalian semua adalah binatang buas.
Meskipun tubuh Luoyi dikendalikan sepenuhnya oleh Bigra, pikirannya tetap jernih seperti biasanya. Fakta bahwa semua orang yang muncul entah dari mana dan menempatkannya di bawah penghinaan seperti itu sudah menyebabkan Luo Yi merasa sangat jengkel. Dia ingin membunuh semua orang ini. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kendali penuh atas tubuhnya. Seolah-olah dahan pohon berbentuk lingkaran dan tak berdasar di daerah selangkangannya itu adalah benda favoritnya di dunia, karena dia tidak bisa menarik dirinya keluar dari dahan itu sekeras apapun dia berusaha. Namun, cabang pohon itu sebenarnya mengumpulkan Paradise Sword miliknya serta esensi, roh, dan vitalitas tubuhnya secara keseluruhan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Saat Luoyi memasuki surga ini, dia ingin segera keluar dari tempat ini. Namun, tidak lama kemudian dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kabut misterius menyelimuti surga ini. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di tubuhnya, seolah-olah ia kehilangan kendali atas hal itu. Dia telah mencoba menolak pada awalnya. Tapi sepertinya kabut ini bisa mengabaikan teknik penindasannya sepenuhnya, dan masuk ke dalam lubuk hatinya, sebelum dia benar-benar tersesat di dalamnya. Hampir segera setelah itu, sekelompok orang yang tidak dia ketahui sama sekali datang berkerumun dari berbagai tempat dan mulai bermain-main dengannya secara sembarangan. Aha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 . Jeritan yang menusuk terdengar melalui kehampaan. Kekuatan petir yang sangat besar melilit tubuh Luoyi. Perasaan misterius ini seperti sebilah pisau tajam yang menembus langsung ke lubuk hatinya. Dan pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa cabang-cabang pohon dari pohon parasol mistis juga bergemerisik di kejauhan. Melihat ke atas mereka, dia terkejut bahwa ras kuno yang berada dalam kondisi kematian berada tepat di atas mereka. Tindakan makhluk ras kuno itu persis sama dengan apa yang dilakukan Luo Yi saat ini. Tampaknya ia menganggap cabang pohon dari pohon parasol mistis sebagai wanita paling menggerahkan dan menakjubkan di seluruh dunia ini. Tubuh ras kuno itu bergerak maju mundur, melakukan tindakan berdosa dan tak tahu malu ini. Dia menggeram berulang kali dengan wajah memerah seperti tomat, seolah-olah dia sedang berusaha melampiaskan semua rasa frustrasinya yang terpendam. Ia datang. Kita sudah mendapatkan satu lagi domba yang hilang. Sebagai Raja Pelatih Guntur dari Akademi Terapi Elektrokonvulsif ini, saya mempunyai tanggung jawab untuk membawanya kembali ke tengah-tengah kita. Melihat makhluk ras kuno, wajah Raja Pelatih Guntur tiba-tiba tampak gembira dan matanya bersinar dengan kilatan yang luar biasa. Melihat segala sesuatu di depannya, Lin Fan tidak tahu lagi apa yang bisa dia katakan. Jijik, ini terlalu mengerikan. Setiap makhluk kuat di dunia ini memiliki harga diri. Bab 588, cukup banyak usaha. Meskipun pemandangan di hadapannya cukup menusuk mata, Lin Fan malu untuk mengakui bahwa entah bagaimana, dia semakin bersemangat saat dia terus menonton. Lin Fan, beraninya kamu mempermalukanku seperti itu. Aku bersumpah aku pasti akan membunuhmu seumur hidup ini. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Bahkan jika aku berubah menjadi hantu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aha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 . Sensasi lembek yang dirasakan Luo Yi menyebabkan seluruh semangatnya lenyap. Meskipun makhluk dalam kondisi kematian bukanlah makhluk yang paling kuat di antara para dewa surgawi, keberadaannya tetap tidak boleh diremehkan di dunia suci kuno. Namun, tak disangka dia akan dipermalukan seperti binatang sekarang oleh manusia ini. Bagaimana Luo Yi bisa mentolerir hal seperti ini? Begitukah caramu berbicara dengan tuanku? Sepertinya kamu telah jatuh terlalu jauh ke dalam jurang yang dalam. Saudara Longxuan, tolong gunakan langit terbangmu untuk menodai anusnya. Raja Pelatih Guntur menoleh dan berteriak dengan marah. Ini adalah niat membunuh seorang Buddha. Tak perlu dikatakan lagi, Raja Pelatih Petir yang sudah sesat itu bahkan lebih jahat lagi saat ini. Uhuk. Saat Longxuan mendengar ini, dia berpura-pura batuk, berpura-pura seolah dia tidak mendengar apapun. Raja pelatihmu di sini menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa melatihmu hari ini. Raja Pelatih Guntur sedang gusar saat ini. Dengan itu, teknik dipelukannya menjadi semakin aneh. Saat ini, Luo Yi hanyalah sepotong ikan di talenan, boneka untuk dimainkan. Dia dipermalukan,
dan dipermainkan oleh Raja Pelatih Guntur. Ahahahahahaha. 10 jari Raja Pelatih Guntur mulai menggeliat saat kilat keluar dari jari-jarinya, meningkatkan kekuatan cambuknya, naikkan voltase. Ya, kepala sekolah. Saat ini, semua anak yang telah direformasi adalah bantuan dari Raja Pelatih Guntur. Kepala sekolah. Tegangannya semakin kuat, begitu pula detak jantungnya. Namun, dia tidak menyerah untuk melawan sama sekali. Salah satu ekspresi anak-anak itu muram. Seolah-olah orang berdosa yang keras kepala ini sangat teguh. Huff. Tingkatkan voltasenya lebih tinggi lagi. Naikkan hingga maksimal. Perintah Raja Pelatih Guntur. Raja Pelatihmu menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mengubahmu pada akhir hari ini. Melihat pemandangan di hadapannya, Lin Fan tidak lagi tahu apa yang bisa dia katakan lagi. Apa lagi yang bisa dimainkan saat ini? Dengan keberadaan Roh Bigra serta Raja Pelatih Guntur di dalam Firdausnya, segalanya pasti berubah perlahan tapi pasti. Di manakah martabat di dalam surga? Akankah musuh yang berada di tangan orang-orang ini punya jalan keluar? Lin Fan, aku, Luo Yi, tidak akan pernah mengakui kalah. Penghinaan dan penyiksaan yang kamu lakukan kepadaku hari ini, aku akan mengembalikannya kepadamu ratusan lipat satu hari yang baik. Luo Yi berteriak sekuat tenaga. Tidak hanya dia menderita rasa sakit secara fisik, bahkan kekuatan magis di dalam tubuhnya pun terkuras seperti air banjir. Apa hubungannya denganku? Bahkan bukan aku yang menyiksamu saat ini. Lin Fan sedikit tidak senang karena Luo Yi melampiaskan rasa frustrasinya padanya. Rupanya Roh Bigra dan Raja Pelatih Guntur yang sedang bermain dengan orang ini. Bukankah seharusnya dia mengutuk mereka? Apa gunanya dia mengutuk Lin Fan? Huff. Masih kurang ajar ya. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai Raja Pelatihmu di sini menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, ya. Raja Pelatih Guntur benar-benar gusar saat ini. Raja Pelatih Guntur menjentikkan jarinya. Dengan itu, cambuk guntur yang panjang muncul di tangannya. Dao pelatihan, PSCHHHH. Suara retakan cambuk terdengar melalui kehampaan. Luo Yi terus meratap dengan sedih saat api kebencian berkobar di dalam hatinya. Namun, Luo Yi sangat gelisah saat mengetahui bahwa ada perasaan berbeda yang muncul di dalam hatinya saat ini. Meskipun perasaan itu membuatnya merasa malu, perasaan itu membuatnya merasakan kenyamanan yang setara. Seolah-olah setiap cambuk yang dicambukkan ke kulitnya begitu menenangkan hingga membuatnya sangat ingin mengerang. Namun, bagaimana mungkin Luo Yi membiarkan dirinya mengeluh secara terbuka? Bangsat terkutuk ini, dia pasti harus membunuh mereka semua. PSCHHHH. Saat kecepatan cambuk semakin meningkat, Luo Yi menyadari dengan ketakutan bahwa dia hampir tidak dapat menahan erangannya lebih lama lagi. Sepertinya pertahanan di dalam hatinya perlahan-lahan terkelupas, sampai tidak ada ruang untuk perlawanan tersisa. Ah, nyaman sekali. Akhirnya, Luo Yi menyerah. Wajahnya memerah saat dia berteriak kenikmatan. Namun, pohon parasol mythical langsung mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan magis dan pecahan surga di dalam tubuh Luo Yi mulai mengalir ke pohon parasol mitos secara terus-menerus. Tolong, lepaskan aku. Luo Yi berusaha membuka mulutnya. Tapi saat dia melakukannya, dia hancur total menjadi abu. Pohon parasol mitos, tidak bisakah kamu bertahan sedikit lagi? Raja pelatihmu di sini baru saja berhasil melatihnya, namun kamu menyedotnya hingga kering segera setelahnya. Ini sungguh sangat menyebalkan. Raja Pelatih Guntur telah disilangkan. Ding! Selamat telah membunuh Dewa Surgawi level 4, kondisi kematian Luo Yi. Poin pengalaman plus 200.000. Setelah membunuh Luo Yi, Lin Fan tidak menerima hadiah apapun selain poin pengalaman. Namun, inti dari budidaya Luo Yi semuanya telah diserap oleh pohon parasol mistis. Kekuatannya, firdausnya, esensi, roh, dan vitalitas di dalam tubuhnya, semuanya telah lenyap, dan memainkan peran mereka dalam memperkuat Firdaus Lin Fan saat ini. Kebanyakan orang normal membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk mengembangkan Firdaus mereka. Namun, Lin Fan dapat dengan mudah merebut milik orang lain. Perilaku menjamret seperti ini sungguh menyenangkan. Dibandingkan dengan surga yang terbentuk sebelumnya, saat ini jauh lebih kuat. Jika Luo Yi mengulangi serangan kekuatan penuhnya dengan senjata roh bertingkat tertinggi sekali lagi,
dia pasti tidak akan mampu membuat lubang di dinding kristal surga lagi. Inilah peningkatan kekuatan, perbedaan kualitas. Syukurlah, masih ada ras kuno yang tersisa. Ini waktunya memberinya pelatihan yang bagus. Raja Pelatih Guntur mengalihkan pandangannya ke arah makhluk ras kuno. Suasana hatinya yang awalnya sedih berubah menjadi kegembiraan sekali lagi. Namun, saat pemikiran ini muncul di benak Raja Pelatih Guntur, satu kalimat dari Lin Fan membuatnya sangat kecewa. Baiklah, berhentilah bermain sekarang. Waktu kita hampir habis. Lagi pula, kita masih berada di dalam wilayah rahasia. Dengan satu ujung jarinya, ras kuno diledakkan menjadi potongan-potongan daging yang melayang di dalam surga. Seketika, mereka tersedot oleh pohon parasol mythical, tanpa meninggalkan apapun di belakang mereka. Ding! Selamat atas pembunuhan Dewa Surgawi tingkat 4, makhluk ras kuno yang tidak mati. Ding! Poin pengalaman plus 200.000. Raja Pelatih Guntur menghela nafas tak berdaya. Setelah itu, dia membawa murid-murid kecilnya kembali ke akademi. Hadiah untuk ekspedisi Firewater Secret Grounds ini sudah cukup banyak. Setelah semua ini selesai, tiba waktunya memberi mereka kultivasi yang baik. Di luar, Hong Yun dan yang lainnya sudah menunggu lama sekali. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam surga, atau bagaimana situasi yang terjadi. Dia keluar. Surga yang sangat kuat itu mulai menyusut secara signifikan, dan akhirnya berpuncak pada satu titik. Dari sana, sesosok muncul di depan mata mereka seketika. Lin Fan datang sebelum Pri Hong Yun dan yang lainnya. Penatua Yun He dan yang lainnya memandang Lin Fan dengan rahang ternganga. Selain satu-satunya sosok Lin Fan, yang lainnya, Luo Yi, iblis tua Kui Seng, dan makhluk ras kuno itu, tidak terlihat dimanapun. Hanya ada satu kemungkinan, Lin Fan telah membunuh mereka semua. Di mata Penatua Yun He dan yang lainnya, sangatlah mustahil bahwa seseorang dengan tingkat surgawi tingkat 3, kondisi surga dapat membunuh 3 makhluk dalam kondisi kematian. Bagaimana ini bisa menjadi nyata? Apakah kamu baik-baik saja? Di mana sisanya? Hong Yun bertanya. Aku sudah membunuh mereka semua. Butuh sedikit usaha, jawab Lin Fan. Sebenarnya, satu-satunya alasan mengapa Lin Fan mengatakan ini adalah agar dia bisa terlihat sebagai orang yang rendah hati dan tetap rendah hati. Namun, Lin Fan tidak menyadari bahwa Yun He dan yang lainnya menyadari bahwa dia keluar tanpa satupun goresan. Tidak hanya itu, yang diperlukan hanyalah upaya yang cukup agar dia bisa membunuh 3 makhluk abadi yang berada di luar levelnya. Ini adalah sesuatu yang terlalu menakutkan di mata Penatua Yun He dan yang lainnya. Bab 589, Metamorfosis Surga. Penatua Yun He dan yang lainnya tidak melanjutkan penyelidikan atas masalah ini. Bagaimanapun, mereka tidak terlalu dekat dengan Lin Fan. Pada saat yang sama, mereka bertiga sekarang berhutang pada Lin Fan. Jika bukan karena penampilannya, mereka pasti sudah jatuh ke sini. Apakah ini makam Kaisar Air Api? Hong Yun memandangi peti mati di hadapannya dengan tatapan sedikit bingung. Dia tidak menyangka bahwa menemukan makam Kaisar Air Api akan menjadi tugas yang mudah. Lin Fan memiliki rahasia yang tak terkatakan dengan Kaisar Air Api. Selain itu, dia merasa puas sekarang karena dia telah memperoleh esensi api dan air sejati dari satu jenis roh esensi Kaisar Air Api itu. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Lin Fan juga sama bingungnya. Saat dia menyentuh peti mati itu, dia menyadari bahwa ada kehangatan dan dingin yang setara di dalamnya. Seketika, pikiran Lin Fan kembali ke surga kembar api dan es milik Kaisar Air Api. Brengsek, ini adalah wanita jalang yang tahu cara bermain. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, tempat rahasia air api mulai bergetar hebat. Ini tidak bagus. Pasukan ras kuno pasti sudah tiba. Pasti ada makhluk kuat dari ras kuno yang mencoba membuka paksa pintu masuk tempat rahasia air api. Wajah Yun He berubah, cepat buka peti matinya, agar kita bisa mengambil harta karun di dalamnya. Mengingat situasi saat ini, pintu masuk tempat rahasia air api seharusnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi sebelum makhluk ras kuno berhasil membukanya. Setelah pasukan ras kuno berhasil masuk, seharusnya tidak ada terlalu banyak orang yang masih hidup saat itu. Lin Fan, satu-satunya alasan mengapa kita semua masih hidup saat ini adalah karena penghargaanmu.
Oleh karena itu, kamu harus mengambil pilihan pertama dari harta karun Kaisar Air Api. Hong Yun berseru. Mereka juga telah menghabiskan banyak usaha untuk masuk ke tempat rahasia air api. Mereka akan memiliki banyak tanggung jawab terhadap sekte tersebut jika mereka kembali dengan tangan kosong. Tidak hanya itu, sekte tersebut pasti akan menyimpan dendam atau meremehkan Lin Fan. Mereka tidak mempunyai kendali yang cukup untuk mengambil keputusan sebesar itu. Jika dia adalah Grandmaster sekte tersebut, dia pasti tidak akan mengambil satu pun harta karun. Bagaimanapun, merupakan berkah besar bagi mereka untuk bisa hidup saat ini. Pikiran Lin Fan berputar sejenak. Dia memahami kesulitan yang dialami Hong Yun saat ini. Pastinya mustahil baginya untuk ingin kabur dengan setiap harta karun terakhir di sini. Namun, Lin Fan menyimpulkan bahwa meskipun ada harta karun di dalamnya, jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Bagaimanapun juga, Kaisar Air Api masih hidup sampai sekarang. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa memberikan harta yang sangat kuat? Baiklah, Lin Fan mengangguk setuju. Dengan ini, Hong Yun menghela nafas lega di dalam hatinya. Untuk sesaat, dia benar-benar takut Lin Fan mungkin tidak setuju dengan cara pembagian harta karun itu. Namun, persetujuannya benar-benar membuat hatinya tenang. Lin Fan bukanlah seseorang yang tidak masuk akal. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa memasuki tempat rahasia air api adalah karena Hong Yun yang membawanya masuk. Jika dia tidak melakukan apa yang dia lakukan, dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia miliki. Saat peri Hong Yun membawanya masuk, dia sudah mulai mendapatkan hadiahnya. Pertama, itu adalah elemen api dan air yang terkait. Selanjutnya, Firdausnya dikembangkan. Terakhir, ada 3 makhluk kuat yang berada dalam kondisi kematian. Dibandingkan dengan harta karun apapun yang ada di tempat ini, itu mungkin jauh lebih berharga. Saat peri Hong Yun membuka peti mati itu, puluhan berkas cahaya keluar darinya. Melihat lusinan berkas cahaya, ekspresi Lin Fan juga berubah. Dia tidak mengira itu benar-benar berisi harta karun. Senjata roh, senjata dao, ada lusinan. Itu merupakan jumlah kekayaan yang luar biasa bagi siapapun di dunia. Namun, harta karun tidak berguna bagi Lin Fan. Keahlian pribadinya dalam membuat senjata sudah mencapai puncaknya saat ini. Selama dia memiliki bahannya, dia bisa membuat segala bentuk kotoran. Bahkan jika itu adalah senjata legendaris, dia tidak akan mempunyai masalah dalam menciptakannya. Menghadapi harta karun ini, Lin Fan secara alami bisa tetap tenang. Namun, hal ini tidak berlaku pada peri Hong Yun dan yang lainnya. Lusinan sinar cahaya menembus awan saat pancaran sinarnya menyinari seluruh tempat. Lusinan senjata roh, banyak senjata dao, semua ini adalah aset yang tak ternilai harganya. Jantung peri Hong Yun dan yang lainnya berdebar sangat kencang setelah mereka melihat senjata dao. Bahkan dengan kekuatan sekte mereka harus mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk membuat senjata dao ini. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berhasil dalam pembuatannya, senjata itu tidak akan sebanding dengan senjata dao yang ada di sini. Alasan dibaliknya adalah karena senjata dao ini telah lama menemani Kaisar Air Api. Oleh karena itu, roh senjata mereka pasti sudah merasakan beberapa kebijaksanaan budidaya Kaisar Air Api. Jika mereka memahami beberapa kebijaksanaan di dalamnya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi keuntungan besar bagi budidaya pribadi mereka. Namun, peri Hong Yun dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menahan kegembiraan mereka. Bagaimanapun, mereka telah berjanji untuk membiarkan Lin Fan memilih yang pertama. Lin Fan melihat sekeliling ke arah senjata dao dan mengerutkan kening. Benda apa ini? Kenapa semuanya item wanita? Jika itu bukan sisir, itu adalah cermin. Bagaimana orang seperti dia bisa memegang barang-barang ini? Namun, pada saat inilah Lin Fan menyadari 2 bola lampu roh yang mengambang di dalam peti mati Kaisar Air Api. Salah satu bolanya menyerupai api sedangkan bola lainnya menyerupai sungai yang panjang. Ini adalah inti dari esensi sejati Kaisar Air Api. Meskipun Lin Fan menerima esensi api dan air sejati dari strain roh esensi itu, namun itu hanyalah sebuah strain. Namun, sepertinya ada lebih banyak hal dalam 2 bola ini. Jika dia memasukkan mereka ke dalam Firdausnya pasti akan menjadi jauh lebih kuat sebagai balasannya. Kalau begitu, aku ambil 2 saja. Sisanya,
Aku tidak mau satu pun. Meregangkan tangannya, Lin Fan meraih 2 bola esensi api dan air sejati. Dengan itu, Peri Hongyun dan yang lainnya juga merasa gembira, karena mereka menyimpan semua senjata roh dan dao yang tersisa. Ayo pergi. Kita seharusnya tidak tinggal di tempat ini lebih lama lagi sekarang. Apapun yang terjadi, kita harus keluar dari tempat ini. Penatua Yunhe melesat ke kejauhan tanpa ragu sedikit pun. Puas, Lin Fan melemparkan 2 bola esensi api dan air sejati ke dalam surganya. Saat mereka memasuki surga, mereka meledak dan terbang menuju matahari yang terik dan sungai panjang di tanah. Lin Fan bisa merasakan kekuatan magis di dalam tubuhnya mengamuk dan melonjak tanpa henti. Surganya berkembang pesat ketika cabang-cabang pohon dari pohon parasol mistisnya mulai menari dengan liar juga. Iblis kuno yang besar, Raja Pelatih Guntur, dan Roh Bigra juga melayang ke langit surga, dengan kekuatan mereka sendiri yang meroket dengan cara yang sama. Aura Si Guang menjadi lebih tebal saat naik juga. Dengan satu langkah, dia memasuki kondisi surga juga. Di suatu tempat di kedalaman surga, sebuah kristal berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada retakan padat di permukaan kristal seolah-olah bisa pecah kapan saja. Apakah kristal itu akan hancur berkeping-keping? Lin Fan tidak menyangka Firdausnya akan mengalami perubahan seperti itu. Lin Fan, kesadaran surgamu akan mengalami metamorfosis sekarang. Kamu harus cepat menghentikannya. Mengingat situasi saat ini, kamu pasti tidak akan berhasil melewati bencana surga. Peri Hongyun dapat merasakan aura Lin Fan berubah menjadi berantakan dan mengamuk. Faktanya, bahkan ada gambaran ilusi kristal yang muncul di antara dahi Lin Fan, tampak seolah-olah bisa meledak kapan saja. Saat Penatua Yunhe dan yang lainnya melihat hal ini, wajah mereka juga segera berubah. Tak disangka kesadaran surga Lin Fan akan berusaha bermetamorfosis menjadi dao. Ini adalah tingkatan tertinggi yang bisa dicapai oleh surga, karena kesadarannya bermetamorfosis menjadi dao. Ada banyak sekali orang yang telah mengolah surga mereka menjadi bentuk akhirnya bahkan tanpa melalui tahap ini. Sejak saat itu, mereka akan naik ke alam surga. Keadaan abadi, meninggalkan keadaan Firdaus mereka dengan sebuah kekurangan. Namun, jika kesadaranmu mencoba untuk bermetamorfosis menjadi keadaan dao pada saat ini, itu pasti tidak akan berhasil. Ada sekelompok makhluk ras kuno yang menunggu kita di luar. Jika sesuatu terjadi, kamu pasti akan mati di sini. Petik 2. Seandainya saja ini terjadi saat Anda berada di sekte awan kami, meminjam kekuatan makhluk di sekte tersebut, kami pasti dapat membantu Anda bermetamorfosis menjadi kondisi dao. Tapi, sayang sekali, Hais. Ketiga tetua Cloud Sekte khawatir saat ini. Menghadapi situasi di hadapan mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Kesadaran surga milik Penatua Yunhe sendiri belum berhasil bermetamorfosis menjadi kondisi dao karena dia belum berhasil mengumpulkan sumber daya yang cukup di dalam surganya untuk menjalani metamorfosis sempurna. Ini adalah satu-satunya penyesalannya dalam jalur kultivasinya. Faktanya, banyak orang jenius yang gagal melakukan metamorfosis sempurna karena kurangnya sumber daya, meninggalkan sedikit penyesalan sepanjang hidup mereka. Memikirkan hal itu saat ini, kebanggaan umat manusia akan muncul di hadapan mereka dengan kesadaran akan Firdausnya yang mencoba bermetamorfosis menjadi keadaan dao. Ini seharusnya menjadi peristiwa yang patut dirayakan. Namun, mereka dihadapkan pada berbagai macam bahaya mengingat situasi saat ini. Jika mereka harus menambahkan bencana surga ke dalamnya, mereka pasti akan mendekati kematian. Setelah mendengar kata-kata mereka, Lin Fan merasa seolah-olah dia sedang ditipu saat ini. Bab 590, baik pendahulu maupun penerus. Ibumu. Lin Fan benar-benar terdiam saat ini. Surga baik-baik saja beberapa saat sebelumnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini semua pasti disebabkan oleh dua esensi sejati yaitu api dan air. Sepertinya dia terlalu serakah dan telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya. Ini akan menjadi neraka sekarang. Sejak Lin Fan naik dari dunia Xuan Huang, seluruh perjalanan kultivasinya disebabkan oleh kerja kerasnya. Selangkah demi selangkah, dia terus mendaki, memanfaatkan perampokan dan pembunuhan untuk meningkatkan tingkat kekuatannya sendiri. Meskipun ada gambaran umum mengenai jalur kultivasi, siapa yang benar-benar dapat memahami semua darah dan keringat yang harus dia lalui?
Hal ini juga terjadi pada metamorfosis kesadaran menjadi kondisi Dao. Meskipun Lin Fan mengetahuinya, dia belum sepenuhnya memahaminya. Dia mengira surga ini hanyalah seonggok bulu, tak disangka surga ini akan menjadi terlalu jenuh secepat ini. Sepanjang jalan, Lin Fan telah membunuh banyak musuh. Masing-masing dari mereka terserap ke dalam Firdausnya juga. Selain itu, Lin Fan memiliki keberanian untuk terlibat dalam sedikit interaksi dengan permaisuri air api. Hal ini menyebabkan surga permaisuri air api dimasukkan ke dalam surganya sendiri, menyebabkannya menjadi sangat mengagumkan. Karakter macam apa yang dimiliki oleh permaisuri air api? Ini adalah makhluk saleh yang telah menginjak seluruh alam semesta. Kekuatan Firdausnya bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dibayangkan oleh orang biasa. Pada saat Firdaus mereka menyatu, kondisi kultivasi Lin Fan telah melewati titik pengalaman sistem sepenuhnya dan dengan paksa membangun Firdausnya pada saat itu. Oleh karena itu, meskipun surga Lin Fan baru saja diciptakan, surga tersebut sudah memiliki bentuk yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan surga makhluk lain dalam kondisi surga. Meskipun demikian, Lin Fan tidak menyadarinya sedikit pun dan terus memberikan nutrisi untuk meningkatkan kekuatan Firdausnya. Tidak hanya itu, dia bahkan memiliki keberanian untuk membuat pohon parasol mistis berakar di dalam Firdausnya. Ini adalah dia yang mendekati kematian. Meskipun orang-orang mungkin tidak mengetahui latar belakang sebenarnya dari pohon parasol mistis, kecepatan penyerapan ki roh suci sungguh mengejutkan. Itu hanya bisa digambarkan sebagai tidak manusiawi. Dengan banyaknya Saint Spirit Ki yang mengalir melalui Firdausnya, mereka memperkuat dinding Firdaus berulang kali. Faktanya, kepadatan ki roh suci di dalam Firdausnya bahkan lebih tebal daripada kepadatan di dunia roh suci. Dan, hal yang paling konyol dari semua itu adalah bahwa Lin Fan secara praktis telah menguasai semua keterampilannya hingga tidak ada pendahulu atau penerusnya. Dan, di manakah dewa keterampilan mereka? Itu benar, semuanya tinggal di dalam Firdausnya. Tendangan penghancur asal sejati, macan hitam mencuri hati, memutar langit dan bumi, telapak tangan bigra, pelatih, dan lain-lain, masing-masing dari mereka dipercayakan ke dalam surga. Kehadiran semua dewa keterampilan yang secara praktis sangat dekat dengan jalur Dao sendiri meningkatkan kekuatan surga hingga maksimal. Surga Lin Fan tidak memiliki kekurangan sama sekali. Bagaimanapun, setiap kekurangan telah dikompensasi secara paksa oleh Lin Fan. Dan sekarang dia telah menemukan esensi api dan air sejati dalam jumlah besar di dalam peti mati, untuk berpikir bahwa dia akan melemparkannya begitu saja ke dalam surganya tanpa berpikir dua kali. Oleh karena itu, inilah hasil yang menantinya. Kesadaran akan surga tidak dapat menahannya lagi. Satu-satunya cara agar ia memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan surga adalah dengan bermetamorfosis menjadi jalur Dao. Lin Fan, berapa banyak siklon spirit ki yang ada di Firdausmu saat ini? Hong Yun memiliki pengetahuan luas tentang berbagai hal dengan catatan kuno yang tak terhitung jumlahnya tertulis di dalam hatinya. Dia sangat akrab dengan jalur kultivasi. Topan roh ki. Lin Fan tidak tahu apa yang Peri Hong Yun bicarakan. Segera memeriksa keadaan Firdausnya, dia terkejut melihat langit runtuh dan bumi terbalik. Faktanya, spirit ki sangat mengamuk saat ini karena petir menghujani seluruh penjuru dalam frekuensi yang padat. Seolah-olah ular mitos yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di sekitar surganya. Ini sungguh sangat aneh. 1. 2. Lin Fan akhirnya menemukan keberadaan angin topan yang melanda langsung dari surga dan berputar-putar di mana-mana. Namun, semakin dia menghitungnya, kepalanya semakin terasa seperti akan meledak. Hong Yun, aku tidak bisa menghitungnya lagi. Jika aku harus memberimu jumlah minimum, aku akan mengatakan beberapa ribu. Lin Fan mulai berkeringat dingin. Dia bisa merasakan seolah-olah Firdausnya kehilangan stabilitasnya dan bisa dihancurkan kapan saja. Dia memiliki perasaan yang sangat tidak menyenangkan bahwa suatu kekuatan mengerikan akan turun dari hal yang tidak diketahui. Apa? Wajah Hong Yun langsung memucat seolah setiap tetes darah terkuras dari wajahnya. Dia membalas pertanyaan itu dengan ketakutan. 1. Beberapa, ribuan. Kenapa? Apakah ada yang salah dengan itu? Lin Fan bertanya, sedikit cemas sekarang. Peri Hong Yun bukan satu-satunya yang terpana saat ini. Yun He dan yang lainnya sama-sama bingung.
Butir-butir keringat raksasa mulai menetes dari dahi mereka masing-masing. Cara mereka memandang Lin Fan juga sangat khawatir. Dulu ketika Grandmaster Sekte Awan sedang menjalani metamorfosis kesadaran surga menjadi Dao, hanya ada 188 Cyclone Spirit Ki. Tidak hanya itu, untuk membantu bencana guntur Grandmaster dalam proses metamorfosis, sekte tersebut telah mengorbankan 3 senjata Dao kelas tertinggi. Roh senjata dari senjata Dao itu semuanya berada di tingkat surgawi tingkat 5, keadaan roh esensi. Seru Peri Hongyun. Wajah Lin Fan berubah saat dia bingung. Sekarang Peri Hongyun telah memperjelas semuanya, jika dia masih tidak bisa mengerti, dia benar-benar harus pergi dan mati demi itu. Genius. Tidak, kamu seorang yang cerdas. Tapi, mengapa hal-hal harus terjadi dengan cara seperti ini? Jika ini terjadi di Cloud Sect, bahkan jika kamu bukan salah satu murid kami, Grandmaster pasti akan melakukan chipping dengan kekuatannya untuk membantu Anda mengatasi ini. Ribuan Cyclone Spirit Ki. Eksistensi macam apa itu? Jika Anda terus berkultivasi ke kondisi tertentu, bahkan 8 makhluk tertinggi dari ras kuno pun akan tersingkir, dihancurkan olehmu dengan membalikkan telapak tanganmu. Penatua Yunhe meratap kesakitan saat ini. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Tidak ada yang bisa mereka lakukan sama sekali. Setelah dipikir-pikir, mungkin tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika ini terjadi di Cloud Sect. Bahkan seluruh sekte mungkin tidak dapat membantu banyak dalam krisis ini. Lin Fan, kamu dapat memiliki semua ini. Bencana guntur bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Aku berharap senjata Dao ini dapat membantumu meringankan bebanmu. Pada saat ini, Peri Hongyun mengeluarkan semua senjata Dao yang dia peroleh dari makam air api tanpa ragu sedikitpun. Hal yang sama berlaku untuk Penatua Yunhe. Dia tidak ragu melakukan hal yang sama. Meskipun senjata Dao dianggap sebagai harta karun, jika kamu bisa mengatasi ini, kamu pasti akan berdiri tegak melampaui seluruh dunia dalam hal kekuatan. Masa depan makhluk dari ribuan ras. Aku akan mempercayakannya kepada Anda. Penatua Yunhe berkomentar. Melihat tindakan Peri Hongyun, Penatua Yunhe dan yang lainnya, Lin Fan akhirnya menerima senjata Dao sambil mengingat tindakan tidak mementingkan diri sendiri dari mereka. Lin Fan tahu bahwa dunia suci kuno penuh dengan bahaya. Namun, dia juga tahu bahwa ada orang-orang saleh di dunia suci kuno. Jika bukan karena kehadiran orang-orang seperti itu, makhluk dari ribuan ras pasti sudah lama dimusnahkan oleh ras kuno. Ledakan. Tiba-tiba, tempat rahasia air api mulai bergetar hebat saat serangkaian suara gemuruh datang dari kejauhan. Perlombaan kuno telah berhasil menerobos pintu masuk ke tempat rahasia air api. Wajah Penatua Yunhe menegang. Mengingat situasi saat ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Jalan kesadaran surga untuk bermetamorfosis menjadi keadaan Dao sudah merupakan jalan yang berbahaya. Hal ini terutama terjadi mengingat ada ribuan Cyclone Spirit Ki. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dialami oleh siapapun. Sejak zaman kuno, belum ada seorang pun yang pernah mengalami peristiwa seperti itu. Selain itu, masih ada invasi ras kuno yang harus dihadapi. Wajah Lin Fan membeku. Dia bisa merasakan dirinya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Kalian semua, ikuti di belakangku dan ayo pergi. Tanpa membuang waktu, Lin Fan melompat dari tanah dan terbang ke kejauhan. Pergi. Kali ini, waktunya ujian yang sesungguhnya. Bam! Kristal kesadaran di dalam surga Lin Fan telah hancur total saat ini. Dengan itu, aliran energi merembes keluar secara sembarangan sebelum berkumpul bersama. Di dalam hal yang tidak diketahui, bahkan ada energi misterius yang menambah kekuatan aliran deras ini. Awan kelabu memenuhi seluruh langit surganya sementara kilat menyambar di mana-mana. Boom! Raja Pelatih Guntur keluar dari akademinya. Melihat Guntur yang ada di langit, dia tertawa dingin. Ho, kamu ingin bermain dengan petir di depan Raja Pelatihmu di sini. Ketahuilah tempatmu. Raja Pelatih Guntur berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju ruang kosong di atas. Petir berbentuk naga melintas secara acak. Dengan suara keras, ia meledak dari surga. Ayo, itu menyakitkan. Tiba-tiba, Raja Pelatih Guntur melolong kesakitan saat dia dililit oleh beberapa petir. Boom!
Namun petir lain menyambar. Raja Pelatih Guntur terjatuh ke dalam lubang yang dalam dan asap hitam mengepul dari dalamnya. Tuan, aku tidak bisa membantumu kali ini. Petirnya terlalu kuat. Bahkan aku tidak bisa menahannya. Babak 1, Raja Pelatih Guntur dikalahkan. Melihat adegan ini, Lin Fan juga sangat ketakutan. Betapa mengerikannya hal ini. Tak disangka Raja Pelatih Guntur tidak akan mampu bertahan bahkan untuk 2 serangan. Berapa banyak serangan yang bisa dia tahan saat itu? Cek. Subscribe channel, like dan komentar.